Cincin di tanganku. Ini sebenarnya membantu saya memprediksi apa yang terjadi dalam 60 detik berikutnya. Namaku Wang Jiajia. Memesan dalam waktu 30 hari. Beberapa syarat pekerjaan akan dipenuhi. 800.000 biaya dapatkan pekerjaan bergaji tinggi. Tertipu ke Myanmar Utara. Di sini, kita semua adalah babi. Tidak ada hak asasi manusia. 9R9581. Tidak ingin mati. Harap diam, semuanya. Gadis kecil ini, cukup panjang dan cukup ikonik. Harus bisa menghasilkan banyak uang. Saya menginginkannya. Biarkan aku pergi. Tunggu. Sang Kun. Gadis kecil ini, aku juga menyukainya. Cewek ini, aku juga menyukainya. Aku suka pamanmu. Aku menghancurkanmu. Ini adalah peluru meledak. Cincin di tanganku. Ini sebenarnya membantu saya memprediksi apa yang terjadi dalam 60 detik berikutnya. Tidak bisa mengikuti. Situasi sekarang berkembang. Kalau tidak, kamu akan mati. Nenek masih menungguku di rumah sakit. Saya harus. Tidak bisa mati. Dege. Apakah Anda yakin ingin bertarung dengan saya di Myanmar Utara? Sang Kun. Saya mengatakannya. Cewek ini, aku juga menyukainya. Aku suka pamanmu. Aku menghancurkanmu. Jangan, kamu akan mati. Seekor babi. Saya berani memerintahkan Anda untuk datang. Ada yang salah dengan senjatamu. Jika Anda menembaknya, itu akan meledak. Akan meledak. Saya ingin melihatnya. Akankah itu benar-benar meledak? Selesai. Sang Kun, kamu gila. Benar-benar mampu meledak. Bagaimana kamu tahu apa yang harus dilakukan? Jika aku masih bisa, akan menyenangkan untuk memprediksi masa depan lagi. Bagaimana kamu tahu? Karena aku bisa melihat masa depanmu. Saya bisa memutuskan sekarang masa depanmu. Saudara mengirim saya ke sini. Beri aku kesempatan. Apa yang kamu minta? Apa yang harus dilakukan? Tidak peduli apa jawabannya. Semuanya jalan buntu. Mungkinkah itu? Apakah aku benar-benar akan mati di sini? Gadis kecil ini harus bisa menghasilkan banyak uang. Saya menginginkannya. Uang yang benar. Saya dapat membantu Anda menghasilkan uang. Selama itu mempunyai nilai, mereka tidak akan membunuhku. Nenek masih menungguku. Memiliki kemampuan memprediksi masa depan. Saya harus tenang. Dari sini, kembali hidup-hidup. Senjatamu adalah senjata Ki. Ada bekas pengelasan di atasnya. Terlihat jelas tonjolan di mulut tabung. Jadi aku bilang, itu akan meledak. Itu benar. Anda akan mengidentifikasi. Saya memiliki penglihatan yang bagus. Amati dengan cermat. Saya belajar beberapa dari kakek saya sebelumnya. Kamu baru saja berkata, bisakah kamu membantuku menghasilkan uang? Ini 3 potong bahan. Pilih bagian yang paling berharga. Diperoleh. Aku membiarkanmu hidup. Saya bisa memprediksi masa depan. Dapat disimpulkan berkali-kali. Tapi saya ingin menyingkirkan orang-orang ini. Melarikan diri benar-benar mustahil. Saya harus menemukan cara. Tetaplah di sini. Cepatlah. Ini adalah kesempatanku. Memprediksi masa depan. Memprediksi masa depan. Saya memilih bagian ini. Tampaknya kemampuan identifikasi Anda itu juga tidak terlalu buruk. Datang lagi. Memprediksi masa depan berkali-kali. Akhirnya menemukannya. Cepatlah. Saya memilih. Saya memilih yang itu. Gadis kecil. Apakah kamu menghiburku? Ini dia, bekas area pertambangan yang terbengkalai. Anda dapat memecahkan batu apapun dengan jari Anda. Katakan saja itu bisa membantu saya menghasilkan uang. Aku percaya perbuatan jahatmu. Tunggu. Aku percaya perbuatan jahatmu. Pokoknya, saatnya membuka batu. Kamu mungkin juga buka dulu dan lihat sebelum berbicara. Bagus. Aku akan membiarkanmu mati dan mengerti. Tunggu. Bagaimana? Takut. Apakah Anda yakin ingin membukanya seperti ini? Saya khawatir Anda akan menyesalinya. Lelucon. Hancurkan untukku. Ini adalah ternyata berwarna hijau. Hijau kekaisaran. Sang Kun, aku tidak menyangka kamu akan mengalami hal ini juga. Saya kehilangan warna hijau kekaisaran dengan sia-sia. Tutup mulut. Jangan pikir aku benar-benar tidak berani menghancurkanmu. Saya yakin Anda tidak berani. Bakat seperti itu harus mendapatkannya. Taman ini yang paling diperlukan adalah batu kasar. Yang paling kurang, itulah jenis bakatnya. Masih ada talenta yang bisa mendorong Imperial Green. Gadis kecil, siapa namamu? Bagaimana kalau mengikutiku mulai sekarang? Aku tidak seperti sebagian orang, hanya berteriak untuk melawan dan membunuh. Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Dege, Sang Kun, beraninya kamu menyerang saudara De? Berisik. Bunuh mereka semua untukku. Agak menarik. Nanti, ikuti saja aku. Selama Anda memiliki kemampuan, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Saudara Kun, apa yang harus dilakukan dengan anak babi ini? Apa yang terjadi di sini hari ini? Bunuh mereka semua. Jangan bunuh aku. Tolong jangan bunuh aku. Anda dapat melakukan apapun yang Anda ingin saya lakukan. Tolong.
Tunggu sebentar. Bagaimana? Kamu ingin menyelamatkan orang. Ini adalah rekan senegara saya. Tentu saja saya ingin menabung. Ingin menyelamatkan orang. Lihat juga, apakah Anda memiliki kemampuan itu? Ingat. Ada pisau di kepala di sini. Hak. Status berlari dengan cepat. Anda memiliki hak untuk berbicara. Bagaimana kabarnya? Apakah kamu sudah menangani semuanya? Semua dibersihkan. Saudara Kun, apa yang terjadi di sana? Pastikan tidak ada yang tahu. Itu bagus. Dia benar. Ingin menyelamatkan orang. Anda harus bertahan hidup sendiri terlebih dahulu. Nenek masih menungguku. Saudara Wen, saya kembali. Dia adalah bos dari area pertambangan ini. Terdengar, kamu mengambil satu. Tuan Xiang Yu yang kuat. Itu dia. Penglihatan sangat beracun. Dibuka dengan warna hijau kekaisaran. Hijau kekaisaran. Di mana bahannya? Ini. Saat menyala. Secara tidak sengaja hancur. Hancur. Bawahan ini akhirnya menemukan bahan yang bagus. Anda menghancurkan saya. Tidak efektif. Merusak hal-hal besar. Aturan tidak bisa dilanggar. Dihukum. Bulan ini, dividen dari bisnis Anda kurangi setengahnya. Tidak, Saudara Wen. Itu 1 juta. Jutaan. Jika saya bisa dapatkan dividen dari lapangan, biaya operasi nenek sudah diselesaikan. Hijau kekaisaran. Andalah yang mengendarainya. Ya. Kamu tahu. Berbohong padaku. Apa akhirnya? Mati. Pintar. Vancouver. Yanda membawa orang untuk membuat masalah. Mari kita pindah ke pengadilan nomor 3. Barang bagus dari San Kuo Senchang. Semua terbuka. Mari kita bicara. Kita perlu mendapatkan barang bagus dari toko kami. Semua pergi. Yandan, andalkan diri Anda sendiri. Situasi saat ini bagus. Semakin gugup. Inilah kesempatan Anda untuk membuktikannya. Selama kamu membantuku, dapatkan wajahmu kembali. Kamu bisa hidup. Aku bisa berjanji padamu. Tapi aku punya syarat. Kondisi apa? Jika saya membantu Anda memenangkan ini, saya ingin memenangkan uang saya kembali. 20%. Sekarang terikat. Saya ingin memenangkan uang saya kembali. 20%. Apa yang membuatmu berpikir? Saya akan memberi Anda 20%. Karena aku tidak akan kalah dan dapat membantu Anda menghasilkan lebih banyak uang. Bagus. Berani. Saya berjanji 20%. Jika Anda menang, saya akan memberikannya kepada Anda saat itu juga. Namun, jika kamu kalah, aku akan membiarkanmu. Tidak bisa bertahan. Tidak bisa mati. Saya bisa memprediksi masa depan. Tidak mungkin kalah. Saya harus mengambil kesempatan ini. Dapatkan sendiri kepentingan terbaik. Mungkin. Anda juga akan mengambil kesempatan ini untuk meninggalkannya. Identitas Piggy. Bagus. Pergi. Pergi ke pengadilan nomor 3. Nenek, tunggu aku. Saya harus hasilkan uang selagi Anda masih hidup dan kembali. Para sandera telah diselamatkan. Kami masih mencari ahli fisiognomi yang cocok. Kandidat yang cocok. Saya telah menemukan. Hubungi setelah lulus tes. Oh, menang. Buktikan kamu berguna. Apa yang kamu inginkan. Saya puas dengan semuanya. Namun, jika kamu kalah, orang kamu bawa kehilangan wajahku. Lalu kalian berkumpul. Isi lubangnya. Maung menang datang dengan sangat cepat. Bagaimana? Seorang gadis dengan wajah segar. Saya hanya ingin kembali. Yandan, berhenti bicara omong kosong. Ketahui semua aturannya. Terbaik dari 3 pertandingan. Jika kamu kalah, ada sesuatu yang tertinggal. Selain itu, kompensasi saya dengan 3 juta. Keluar sekarang. Kompensasi. Maung menang. Saya memiliki guru Li. Menurut Anda, apakah kamu menang? Hari ini, aku akan melakukan ini padamu. Giliran kering. Yandan, jangan melangkah terlalu jauh. Apakah Anda mempunyai pendapat mengenai hal ini? Saya menang. Tempat ini bukan hanya milikku. Selain itu, gadis ini terlihat baik. Serahkan padaku juga, Vancouver. Bagaimana? Jangan berani. Oke. Dan urusanku, dia menginginkanku. Kenapa kamu melihat sangat takut? Kakak De adalah bos Yandan. Hal tentang kakak yang dibunuh olehku, kita tidak boleh memberitahu mereka sekarang. Urusan Dege hanya kita yang tahu. Jika Anda berani berbicara. Ini adalah hijau kekaisaran. Tunggu. Sang Kun, gadis kecil ini, aku juga menyukainya. Ternyata, itu orangnya. Itu kalau itu aku. Lupakan saja, jika kamu kalah, mereka tidak mengizinkanku keluar hidup-hidup. Sepertinya, entah itu untuk memantapkan pijakan yang kokoh, menghasilkan uang, atau untuk menyelamatkan hidup Anda. Saya harus memenangkan segalanya. Bagaimana cara bertaruh? Ini adalah tempatmu.
Kemudian ikuti aturannya. Setiap orang memilih 3 batu, dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok berjudi secara bergantian. Orang dengan harga tertinggilah yang mendapatkannya. Siapapun yang memenangkan 2 pertandingan pertama akan menang. Bukankah ini pacuan kuda Tianji? Selama aku bisa menjaminnya, ada 2 potong yang lebih berharga darinya. Bukankah ini sebuah kemenangan? Bagus. Pria tua itu, tolong undang saya dulu. Gadis kecil, kalau begitu, aku dipersilakan. Apakah kamu tidak mencari kematian? Guru Li ini adalah Pak Gan, guru Xiang Yu yang terkenal. Tempat kami hanya memiliki sedikit barang bagus. Anda membiarkan dia memilih terlebih dahulu. Anda benar-benar mencari kematian. Hei, menonton Vancouver. Saya ingin melihatnya. Apa yang dia mampu lakukan? Bagian ini bagian pertama yang saya pilih. Sebelum kamu datang, bahan-bahan di tempat ini, saya sudah melihat semuanya. Kecuali 3 bagian itu. Area ini sudah ada dalam adegan ini. Bagian terbaik yang pernah ada. Pertandingan pertama, menang. Anda benar-benar mencari kematian. Selain 3 yuan yang digunakan di toko, yang ini dalam kondisi terbaik. Anda membiarkan dia memilih terlebih dahulu. Dengan apa lagi Anda menang? Memprediksi masa depan. Warnanya hijau. Gadis kecil. Ini adalah varietas es tinggi Shenyang Green. Jika Anda tidak bisa mendapatkan warna hijau kekaisaran, Anda akan kalah. Variasi es hijau tinggi Shenyang. Ini benar-benar bahan yang bagus. Gadis kecil ini, saya menyalakan lampu dan menontonnya begitu lama. Saya tidak berani terlalu yakin. Dia sebenarnya mengatakannya dengan sangat enteng. Mungkinkah dia benar-benar mampu? Mari kita bongkar batunya dulu. Meningkat. Ini es hijau matahari. Nilai Sri Lanka. Dia benar melakukannya. Sialan. Gadis kecil, saya memiliki beberapa kebijaksanaan. Anda sebenarnya tidak menyalakannya. Ikuti saja penilaian suamiku. Hampir sama. Saya penasaran. Kamu selanjutnya, bahan apa saja yang akan dipilih? Nenek masih menungguku. Pacuan kuda Tianji. Saat itulah kekuatan tidak memungkinkannya. Mengecoh. Dan saya bisa memprediksi masa depan. Apa yang saya inginkan? Ini menghancurkan. Hanya ini. Untuk mendapatkan perhatian yang cukup. Menang. Peluang lebih besar. Saya tidak percaya. Di banyak batu kasar. Bukan sepotong. Nilainya lebih tinggi daripada Shenyang Green. Memprediksi masa depan. Saya memilih bagian ini. Shui Mozi. Saya memilih bagian ini. Runtuh. Saya memilih bagian ini. Runtuh. Saya memilih bagian ini. Masih pingsan. Saya akan memilih yang ini. Itu ungu. Mengerti. Saya akan memilih yang ini. Dia memilih bahan ini. Bagaimana kabarnya? Sebelum mereka datang, saya telah melihat semuanya. Materinya, epidermis kasar, korteks longgar, kulit bayberry lagi. Ini biasanya hanya sepotong memo, meskipun warnanya hijau. Paling, itu hanya kacang. Ya. Aku sangat percaya dengan perbuatan jahatmu. Seharusnya aku tidak melakukannya. Membawamu kembali. Jika kamu kalah, jangan biarkan dia punya kesempatan. Ceritakan tentang saudara D. Bisakah itu keluar? Anda akan tahu jika Anda membukanya. Saya ingin memecahkan batu itu. Maung menang. Sepertinya babak ini, kitalah yang menang. Ini. Bagaimana ini mungkin? Apa yang membuatmu panik? Keluar. Masih belum keluar. Tercengang. Keluar. Itu ungu. Nilai 30 juta. Ungu. Ini. Di dalam limbah ini, bagaimana bunga violet bisa mekar? Anda benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Batu yang pecah bisa membuatmu bermasalah. Bunga violet senilai 30 juta. Untungnya, saya memenuhi nasib saya. Yandan. Sepertinya ini game pertama. Kami menang. Ini hanya satu putaran. Jangan berpuas diri. Tuan Li. Ya. Tunggu. Putaran pertama ini, aku hanya membiarkanmu memilih dulu. Permainan ini, giliran kita yang memilih dulu, bukan? Batu kasar yang mereka miliki di sini tidak bagus. Memenangkan pertandingan pertama agak tidak terduga. Tapi batu seperti ini sulit untuk mendapatkan bagian lain. Jika mereka diperbolehkan memilih terlebih dahulu, kemungkinan kita kalah sangat tinggi. Lelucon. Ini adalah tempatmu. Anda tentu saja tertarik pada batu kasar. Paling jelas, jika saya membiarkan Anda memilih dulu lagi, mau menang. Apakah menurut Anda ini adil? Harus memilih terlebih dahulu. Oke. Tidak dapat memilih bagian itu. Mengapa? Yandan. Mengapa Anda bisa memilih? Kita tidak bisa memilih. Tidak apa-apa. Saya tidak bisa memilih bagian itu.
Apa yang kamu bicarakan? Yang memiliki peluang terbaik untuk mendapatkan high grade sekarang. Ini batu yang kasar. Anda sebenarnya ingin menyerah. Saya baru saja memilih. Bukankah itu juga sampah di matamu? Tidak. Itu sama saja dengan menang. Kamu. Tentu saja. Yakinlah. Aku tidak akan bercanda dengan hidupku. Pembicaraan besar. Itulah masalahnya. Pilihlah, gadis. Batu-batu ini meramalkan waktu. Saya sudah membukanya sekali. Bagian mana yang memiliki apa? Saya tahu segalanya dengan jelas. Oke. Saya akan memilih yang ini. Gadis kecil. Kamu benar-benar sombong. Benar-benar berpikir. Ambil bahan apapun yang Anda inginkan. Anda bisa mengalahkan saya. Kecuali dapat membuka hijau kekaisaran. Jika tidak, permainan ini, Anda kalah. Dia benar-benar hijau kekaisaran. Berikan aku batu itu. Tidak ada niat untuk mengatakan lebih banyak. Mari kita lihat kebenaran di balik tangan kita. Warnanya hijau akal. Bernilai 8 juta. Hanya 8 juta. Biasa saja. Ayolah. Lihatlah warna hijau kekaisaran Anda. Tuan. Pertama, potong bagian tengahnya. Batu ini tidak besar. Buatlah gelang paling banyak. Apakah Anda yakin ingin menyingkirkan semua ini? Oke. Jika ini rusak, tidak ada yang tersisa. Runtuh. Saya pikir Anda mencoba menjadi besar. Akibatnya, Anda memberi saya penis yang besar. Jangan khawatir. Tuan, teruslah menyeka. Ambil setengah bagian itu. Hapus semuanya untukku. Boneka kecil. Jangan sia-siakan usaha Anda. Anda tidak berpikir begitu. Sepotong materi Anda. Bisakah Anda mendapatkan warna hijau kekaisaran? Coba saya lihat. Anda sebaiknya menyerah sesegera mungkin. Mari kita mulai. Tuan, abaikan dia. Lanjutkan. Berpura-pura. Benar-benar hijau kekaisaran. Seluruh bagian ini, semuanya berwarna hijau kekaisaran. Luar biasa. Seluruh bagian dari warna hijau kekaisaran ini. Bagaimana dengan nilainya? Itu harus lebih dari 10 juta. Itu harus lebih dari 10 juta. Vancouver. Kita menang. Ya. Bukankah kamu bilang kamu akan menang? Inilah yang Anda sebut kemenangan pasti. Yandan. Tampaknya hari ini, Anda tidak terlalu beruntung. Kami memenangkan babak ini lagi. Apa yang terjadi hari ini? Sudah waktunya memberi saya penjelasan. Bukan Anda beruntung hari ini. Namun, saya mengerti apa yang Anda lakukan. Berapa lama saya bisa bertahan? Ayo pergi. Tunggu. Tunggu. Ada sesuatu yang tertinggal. Selain itu, jutaan. 3 juta. Serahkan padaku juga. Jika tidak. Di mana Ade? Tidak tahu. Saya belum bertemu saudara di dalam 2 hari terakhir. Bukan hanya 2 hari ini. Anda takut hal itu akan terjadi nanti? Tidak dapat melihatmu lagi. Iklan tidak ada di sini. Jika tidak, lupakan saja. Beijing ada di wilayahnya. Orang baik tidak akan langsung menanggung akibatnya. Ini 3 juta. Mau menang. Jangan berpuas diri. Saya mengerti apa yang Anda lakukan. Berapa lama itu bisa bertahan? Pergi. Tes lulus. Rencanakan seperti biasa. Bagus sekali. Maka Anda menyetujui persyaratan saya. Sekarang menjadi bagian dari warna hijau kekaisaran. Tarik 20%. Itu 2 juta. Biaya kayu tangan nenek. Mengerti. Bahkan jika kamu 2.000. Ini dijanjikan kepadamu 20%. 4 juta. Kia. Saya mendapatkan 40 juta kain Tiongkok untuk Anda. Beri saya 4 juta kiat saja. Mari kita lakukan sebelumnya. Itu belum diputuskan. Dengan uang apa? Sialan. Hal ini juga bisa diakali. 4 juta kia. Itu lebih dari 10.000 kain Tiongkok. Biaya operasi nenek. Tapi harganya 800.000. Bersikaplah puas. Keuntungannya tidak bagus sekarang. Kurangnya bahan yang bagus. Tidak dapat menghasilkan uang sama sekali. Aku benar-benar memberimu 4 juta. Di sini. Apakah Anda memiliki bunga kehidupan? Juga. Bagaimanapun, ini di luar negeri. Saya sangat ingin 4 juta. Saya khawatir bukan hanya mereka yang khawatir. Keluar. Anda mungkin juga menjadi sasaran. Tapi aku tidak mau dibodohi seperti ini. Memprediksi masa depan hari ini. Bahkan jika aku mati, saya juga ingin melampiaskan bau mulut ini. Datang ke sini. Anda hanya mempermainkan saya. Bukan, saya akan bertaruhkan hidup saya untuk membantu Anda bertaruh. Bunuh saja keledai itu. Berani memukul saudara Wen. Datang lagi. Memprediksi masa depan. Kamu
Selain mengancam orang dengan kematian, bisakah Anda mencoba yang lain? Berani memukulku. Apa salahnya memukulmu? Tidak hanya mengalahkanmu, aku bahkan mengalahkan bosmu. Berapa tahun kamu berani menyentuhku seperti ini? Kamu tetap yang pertama. Saya tidak berharap ini bisa memprediksi masa depan. Apakah masih bisa digunakan seperti ini? Akhirnya merasa lebih nyaman. Aku sangat tertekan akhir-akhir ini. Jangan biarkan keluar lagi. Jaga agar tetap rapat. Sesuatu akan terjadi cepat atau lambat. Apa yang sedang kamu lakukan? Tidak ada. Saya sedang berpikir, lain kali akunya akan dibagi. Saya harus memberitahu Anda sebelumnya bahwa itu adalah Huaxia Chain. Bagus. Jangan salahkan aku juga. Bisnis sedang tidak baik akhir-akhir ini. Jika aku benar-benar memberimu uang sebanyak itu, saudara laki-laki, bahkan tidak yakin. Saya melihat Anda melakukannya dengan cukup baik akhir-akhir ini. Lewat sini, ikuti saja aku. Bantu aku mengurus tempat itu. Lihat batu. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Mengerti? Tapi Saudara Wen, saya punya dua permintaan. Harap Anda bisa setuju. Mendorong amplop. Saudara Wen bukan pembicara yang baik. Beraninya dia. Beraninya kamu mengajukan tuntutan? Hei. Bicara tentang hal itu. Aku ingin berada di taman ini, memiliki keamanan pribadi dasar. Siapapun, tanpa izinmu, Anda tidak dapat menyentuh saya sesuka hati. Kedua, saya tidak ingin menjadi salah satunya alat yang hanya bisa melihat batu. Saya ingin menjadi seperti dia, miliki tempatmu sendiri, mendapat bagian. Lewat sini, hanya dengan begitu saya dapat menghasilkan lebih banyak uang untuk Anda. Kamu pikir kamu ini siapa? Beranikah kamu menjadi seperti saya? Vancouver, cewek ini sedang mendorong amplop. Anda tidak bisa menjanjikannya. Gadis ini cakap dan ambisius. Tepat sekali. Bisakah Anda membantu saya keluar dari situasi grup saya saat ini? Mungkin. Itu benar-benar bisa menghasilkan banyak uang bagi saya. Anda ingin menghasilkan banyak uang. Siapa yang keberatan menghasilkan terlalu banyak uang? Saya sangat membutuhkan uang. Biaya operasi nenek adalah 800.000 yuan. Saya harus menyelesaikannya secepat mungkin. Vancouver. Anda jujur. Anda ingin mendapatkan uang untuk tempat tersebut? Oke. Tapi, kamu harus membuktikannya. Selain bisa berjudi batu, juga harus bisa mandiri, stabil. Hasilkan uang untuk saya. Vancouver. Itu. Bagaimana saya bisa membuktikannya? 10 hari. Aku akan memberimu 10 hari. Tidak peduli metode mana yang Anda gunakan. Di luar. Hasilkan 30 juta. Mata uang Tiongkok. Mata uang Tiongkok. Jika kamu bisa hasilkan 30 juta koin Huaxia, lalu dua kondisi yang baru saja Anda sebutkan, aku akan berjanji padamu. Jika Anda tidak dapat menghasilkan uang, maka Anda bisa merasa nyaman. Jadilah babi dengan penglihatan yang bagus. Untuk selanjutnya. Hanya saja, jangan menyebutkannya padaku lagi. Permintaan apapun, 10 hari, 30 juta koin Tiongkok. Ya. Saya memiliki kemampuan untuk memprediksi. Jika Anda benar-benar membiarkan saya bermain dengan bebas, saya tidak akan pergi ke lebih banyak tempat untuk berjudi batu. Hasilkan 30 juta. Seharusnya tidak sulit. Namun, apakah tidak apa-apa? Izinkan saya mengajukan beberapa permintaan lagi. Vancouver. Saya ingin memprediksi masa depan. Vancouver. 30 juta. Jumlahnya tidak sedikit. Anda harus berjanji kepada saya. Beberapa bulan kemudian, kirimkan saya kembali ke negara saya. Permintaanmu terlalu banyak. Seseorang datang. Apa yang akan kamu lakukan? Tahan dia untukku. Sebagai perbandingan, saya masih lebih suka satu. Bisa menghasilkan uang untukku. Babi yang patuh. Tetap hidup. Berikan lidahnya. Potong untukku. Biarkan aku pergi. Apa yang kamu inginkan? Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Tidak ada apa-apa, Saudara Wen. Saya ingin mengatakan 10 hari, 30 juta koin Tiongkok. Saya berjanji kepada Anda. Bagus, berani. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baikmu. Itu. Perpecahan kita masih 20%. Mata uang Tiongkok. Sang Kun. Aturlah tempat untuknya. Ingat, 10 hari ini ikuti saja dia. Potong. Dengarkan dia. Ya. 30 juta dalam 10 hari. Komisi 20%. Itu 6 juta. Biaya operasi nenek sudah lunas. Di wilayah pertambangan, cara tercepat untuk menghasilkan uang hanya untuk bertaruh pada batu. Dan pusat judi batu terbesar di sini. Kecuali yang lembut. Itu milik Yandan. Wang Jia. Jangan kira Saudara Wen menghargai Anda. Anda bisa pergi ke surga. 30 juta dalam 10 hari. Itu tidak akan selesai pada saat itu. Lihat bagaimana aku berurusan denganmu. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi dalam 10 hari. Tapi dalam 10 hari ini, apakah kamu tidak mendengarkan apa yang dikatakan Saudara Wen? Anda harus mendengarkan saya. Kamu. Sudah 3 hari. Untuk apa kamu membawaku ke sini? Tahukah kamu, ini adalah tempat Yandan. Jika dia mengetahuinya, mungkin kita berdua harus mati di sini. Apa yang membuatmu panik?
Hasilkan cukup 30 juta dalam 10 hari, kecuali untuk mengambil kebocoran. Apalagi yang bisa dilakukan? Anda pikir saya ingin mengambil risiko ini? Saya tidak pergi ke toko besar Yandan. Bersikaplah puas. Pernahkah kamu mendengar saudara dan beberapa hari yang lalu jatuh di tempat Maung Win? Video sedang disetubuhi oleh seorang gadis kecil baru memenangkan 2 pertandingan berturut-turut. Kehilangan 3 juta. SSST. Pelankan suaramu. Berani menertawakan kakak dan aku tidak menginginkan hidupku. Berita itu menyebar begitu cepat. Hati-hati di wilayahnya. Tidak bisa membiarkan orang mengenaliku. Memprediksi masa depan. Sayang sekali, setelah beberapa hari pemeriksaan batu judi di tempat ini, semuanya dibayar dalam kiat dan tidak ada yang baik tentang hal itu. Ingin menghasilkan jutaan, Anda harus pergi ke tempat yang layak. Tapi seperti ini, sangat mudah untuk ditemukan. Apa yang sedang kamu lakukan? Anda tidak membelinya. Hei. Tidak ada yang bagus di sini. Untuk 30 juta, itu hanya setetes dalam ember. Tidak perlu membuang waktu untuk ini. Apa yang harus kita lakukan? Ini menghasilkan banyak uang. Jika Anda ingin menghasilkan banyak uang, Bank Pemuda Nasional, ikuti aku. Siapa kamu? Pergi. Kakak, jangan terlalu bersemangat. Dengarkan aku dulu. Saya membantu lingkungan sekitar. Kasino bawah tanah meminta pelanggan. Saya tidak bisa menariknya lagi hari ini. Tamu yang kuat. Tidak dapat uang air. Aku dan adikku sangat menderita. Aku melihat kalian berdua. Sepertinya dia punya kekuatan. Jadi saya ingin datang. Cobalah keberuntunganmu. Jika Anda tidak mau, saya berangkat sekarang. Pompa air. Bisakah kamu menerima kami masuk? Tempat seperti apa? Oh. Itu di sekitar sini. Kasino bawah tanah terbesar. Ada banyak bos besar yang bermain di sana. Apa yang harus dipertaruhkan di Stone 9 Poker? Semuanya tersedia. Itu diselesaikan dalam mata uang Huaxia. Menang atau kalah. Umum bagi jutaan orang. Tamu di sini. Pada dasarnya, mereka semua datang ke sini untuk kasino ini. Bertaruh pada batu di luar. Semua pemukiman dilakukan di Kia. Dan sumber daya penambangan akhir-akhir ini sangat terbatas. Bijih yang paling kekurangan. Bos-bos besar terkenal di luar untuk sumber mineral dan area pertambangan tersebut. Pertarungan itu berdarah-darah. Apa yang dia katakan memang benar. Apalagi bawahan Yandan, industri kasino bawah tanah memang lebih kaya. Orang normal tidak bisa masuk. Tidak heran sebelumnya Yandan pergi ke sarang perjudian batu untuk menimbulkan masalah. Mereka sangat gugup. Bisakah kamu menerima kami masuk? Aku bisa mengantarmu masuk. Saya punya cara. Namun, masuki tempat seperti ini perlu verifikasi modal. Setidaknya harus ada 500.000 chip mata uang Tiongkok atau uang tunai bisa digunakan. Biaya masuk 500.000 dolar Cina. Jika seperti yang dia katakan, manfaatkan kekuatan pandangan ke depan. Tolong hasilkan 30 juta. Itu banyak sekali. Sayang sekali. Sekarang saya menjumlahkan semua bagiannya. Kurang dari 20.000. Anda orang Cina. Siapa namamu? Panggil saja aku abang. Tolong bantu. Juga bantu dirimu sendiri. Aku hanya menginginkanmu. Tarik saja ke dalam. Tidak masalah jika Anda tidak bermain. Lewat sini. Aku dan adikku. Anda tidak akan dihukum terlalu berat. Abang ini. Sepertinya dia pria yang baik. Dia juga pasti putus asa. Tolong. Hei. Anda tidak perlu melakukan ini. Semua orang adalah orang Cina. Jauh dari rumah. Kita harus saling membantu. Tunggu aku di sini selama 10 menit. Kakak, kamu setuju? Tunggu sampai saya mengumpulkan cukup uang untuk verifikasi modal. Anda tidak punya uang. Belum. Namun, segera tersedia. Kamu gila. Apakah kamu benar-benar dengan orang yang tidak dikenal? Pergi ke kasino inti Yandan. Mencari kematian. Saya ingin mendapat cukup 30 juta. Anda harus pergi ke kasino inti. Oh. Sungguh merepotkan. Bisakah dia melakukannya? 500.000 koin Tiongkok. Temukan batu yang lebih baik. Seharusnya cukup. Memprediksi masa depan. Bos, bagaimana cara menjual batu ini? Saya menginginkannya. Nona. Selera yang bagus. Jangan menganggap bahan ini jelek. Mungkin akan ada sesuatu yang besar. Harga lisan. Juta Kia. Apakah Anda mencuri uang? Batu pecah ini bernilai 2 juta. Memberikan uang. Saya. Bagaimana? Apakah kamu tidak mendengarkan apa yang dikatakan saudarawan? 10 hari ini. Kamu harus mendengarkanku. Katakan lagi. Itu bukan uangmu. Cepatlah. Tuan, saya ingin melarutkan batu itu di tempat. Oke. Namun, jangan salahkan saya jika crash. UPS. Sayang sekali. Mengapa ini? Ini rusak. Guru, jangan terburu-buru. Sepanjang sisi itu. Lanjutkan. Bagus. Wah, warna hijau lilin Zhengyang. Warnanya pedas sekali.
meningkat. Kenaikan besar. Bahan ini gunakan koin Huaxia. Mungkin ada lebih dari 2 juta. Tuan, apakah Anda mengumpulkannya di sini? Atau, apakah Anda memiliki pembeli yang familiar? Menerima, ambillah. Namun, saya ingin uang tunai. Uang tunai. Tidak masalah. Oke. Nona, penglihatan saya baik-baik saja. Nona, ini 2 juta. Anda menyimpannya. Terima kasih, bos. 2 juta. Biaya masuknya cukup. Biaya venue sudah cukup. Kakak, kamu juga sangat hebat. Kita sekarang pergi saja. Ayo pergi. Ya, pergi. Membawa begitu banyak uang tunai terlalu mencolok. Alangkah baiknya jika bisa disembunyikan. Apa yang terjadi dengan cincin ini? Di mana uangku? Saya baru saja memikirkannya. Cincin. Cincin ini. Tidak hanya biarkan aku memilikinya. Kemampuan untuk memprediksi masa depan masih ada sebagiannya. Ruang penyimpanan yang besar. Situasi saat ini tidak diketahui. Anda mungkin mengatakan hal yang salah kapan saja. Mati karena membuat pilihan yang salah. Saya sedang memikirkan bagaimana cara bertahan hidup. Saya baru menemukannya sekarang. Tapi untungnya, belum terlambat untuk mengetahuinya sekarang. Wah. Apa yang sedang kamu pikirkan? Ayo pergi. Oh, datang. Berdiri. Tidak ada apa-apa di dalam. Kucing dan anjing semua boleh masuk. Kakak panjang. Ini aku, abang. Kali ini aku membawakanmu 2 tamu. Kuat. Itu kamu lagi, abang. Sudah berapa lama sejak terakhir kali Anda berhubungan dengan seseorang? Yang kubawa kembali kali ini semuanya perempuan. Alhasil, kami pun dimarahi pengelola. Kali ini dengan 2 wajah baru. Sangat muda. Kekuatan apa yang dimilikinya? Kali ini berbeda. Saudara Long, saudari ini sangat kuat. Kurang omong kosong. Apakah Anda memahami aturannya? Verifikasi modal. Tidak ada setengah juta koin Tiongkok. Keluar sekarang. Jangan menghalangi pintu. Verifikasi modal ya. Ini. Cukup atau tidak? Cukup atau tidak? Cukup, cukup. Silakan masuk dengan cepat. Ternyata orang kaya membuang-buang uang. Inilah perasaannya. Keren. Ini sangat keren. Menaruh uang itu di tanah. Ambil semuanya untukku. Tidak ada poin yang boleh dilewatkan. Bagaimana? Jangan mengambilnya. Tampaknya kasino ini. Saya tidak perlu masuk. Angkat, jemput aku. Kami jemput. Yandan, lelaki tua ini banyak sekali yang bisa ditangkap. Kakak. Itu area poker di sana. Ini adalah area dadu dan roulette. Yang paling dalam adalah ruang VIP. Semua bermain besar. Kita ambil beberapa chip dulu. Ambil 2 juta ini. Beri aku semua chipnya. Hei, oke. Keberuntungan apa? Saya kecil. Tekanan. Sedikit. Jam 7. Dibandingkan dengan permainan judi lainnya, ini bertaruh pada dadu. Itu lebih bermanfaat bagi saya. Mari kita bandingkan ini. Apakah Anda masih ingin bertaruh? Tidak. Namun, saya bisa mencoba. Semuanya, beli dan pergi. Memprediksi masa depan. 456 jam 15. Saya besar. Pejantan. Kamu gila. Dorong semuanya. Jika Anda kalah, Anda tidak punya apa-apa. Saya pergi. Gadis kecil itu memiliki keberanian. 456 jam 15. Aku sungguh terbebani olehmu. Ini sangat besar. Gadis ini, Anda sangat beruntung, bukan? Dia sampai akhir. Dari mana datangnya kemampuan-kemampuan tersebut? Semuanya, beli dan pergi. Saya kecil. Apa yang akan kamu lakukan kali ini? Memprediksi masa depan. 466 jam 16. Kali ini,
Saya masih menekan semuanya. Datang lagi. Dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri Anda untuk bersenang-senang? Hanya detak jantung dan kegembiraan. 4.66 jam 16. 8 juta. Segera datang lagi. Saya kecil. Jam 7. Kami menang lagi. Semuanya. Perpindahan-perpindahan. Saya pergi. Gadis kecil ini sangat beruntung. Bukan? Dia sebenarnya memenangkan begitu banyak pertandingan berturut-turut. Bukan? 2 juta kepala sekolah. 4 semuanya. Memenangkan lebih dari 60 juta. Banyak sekali UPS. Tidak bisa menang lagi. Terus menang. Saya khawatir kita tidak bisa pergi. Hei, sudah waktunya untuk kalah. Semuanya, beli dan pergi. Gadis ini, bukankah semuanya akan terjadi lagi? Aku akan menang kali ini. Itu ratusan juta. Hei, kenapa kalian semua menatapku? Tekan dengan cepat. Saya yakin 30 juta. Saya kecil. UPS, itu terlalu kecil. Ikuti taruhannya. Kali ini, saya tidak punya kemampuan. Jika Anda kalah, pergilah. Pokoknya, di tangan. Tepatnya ada lebih dari 30 juta yang tersisa. Mampu menyelesaikan. Hanya misi mau win. Oke. Hanya setengah. Salah. Saya sangat beruntung. Mengapa cahaya gelap ini belum juga muncul? Tapi tidak apa-apa. Kali ini, aku mengguncangnya besar-besaran. Tuan Tikus Mata, biarkan saya memulai permainan ini. Ya. Biarkan aku mengemudikan ini. Tidak keberatan. Hanya gadis ini memenangkan 60 juta. Setiap kali Anda melempar dadu, Anda akan menang. Sepertinya ada sesuatu. Tapi apakah mereka semua idiot? Saya tidak tahu bagaimana melakukan apapun sebelum mengemudi. Jam 6. Wah. Ini semua bisa dimenangkan. Saya juga tidak tahu. Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Tuan Tahi Lalat. Kamu juga tidak memberiku kesempatan. Sialan. Salah langkah. Saya sangat malu sehingga saya meninggalkannya di rumah nenek saya. Tidak. Sebaiknya aku segera lari. Jika Anda terus menang seperti ini, saya khawatir saya tidak ingin terus menekan saya. Tunggu sebentar, gadis. Gadis itu sangat beruntung. Apakah Anda tertarik melakukan hal lain? Misalnya, bermain kartu. Atau bunga emas goreng. Uang ini. Benar saja, tidak mudah untuk mendapatkannya. Bermain kartu, lupakan saja. Teknik pembagian kartu ini, ganti kartu, dan perang psikologis. Airnya terlalu dalam. Saya seorang pemula. Saya tidak mampu membelinya. Dia memang seorang master. Apa yang ingin dimainkan wanita itu? Anda tidak bisa bermain dadu sepanjang waktu. Bukan keberuntungan. Tidak yakin. Oh, jika tidak, ayo mainkan yang lain. Andalkan penglihatan Anda dan sedikit keberuntungan. Misalnya, tebak sesuatu. Tebak sesuatu. Ya, tidak buruk. Siapkan 3 mangkuk buram dan kemudian bola lainnya. Jepret di bawah salah satu mangkuk. Pindahkan posisi mangkuk penukar dengan cepat. Tebak di mangkuk mana bolanya berada. Bahkan jika kamu menang. Salah menebak. Bahkan jika kamu kalah. Bertaruh. 10 juta. Bagaimana? Mirip dengan trik Cina Anda. Gua kembalinya 3 dewa. Menarik. Mainkan saja ini tanpa diduga. Tahukah Anda juga trik-trik negara Cina kita? Saya akan menjadi bankir di putaran pertama. Nona, silakan pasang taruhan Anda. Sepuluh 12. Tebak. Ini. Kamu kalah. Kali ini, biarkan aku yang melakukannya. Oke, tolong. Itu saja. Mungkinkah itu penipuan? Ini. Selamat. Tebak dengan benar. 10, 12. Tolong, ini, tebak dengan benar. 10, 11, 12.
10, 11, 12. Bagus. Kalah saja 2 pertandingan lagi. Untung saja 30 juta. Tinggal 3.000 meter persegi lagi. Kali ini seharusnya biarkan aku pergi. Apa yang akan dia lakukan? Kalah dengan sengaja. Saya ingin mengurangi modal saya dan pergi dengan uang. Ingin mengambil uang itu dan pergi. Tidak ada pintu. Mainkan permainan seperti ini satu persatu. Membosankan sekali. Jika tidak, kami memutuskan hasilnya dalam 1 putaran. Letakkan semua sisa aset Anda. Itu 1 sen. Kamu bahkan tidak ingin aku membawamu pergi. Itu adalah kasino. Sangat gelap. Itu saja. Saya awalnya ingin bersikap rendah hati dan damai. Sepertinya sekarang, saya tidak bisa bersikap low profile lagi. Lalu aku akan memberikannya padamu. Selamat bersenang-senang di kelas. Oke. Namun, ini adalah pertandingan terakhir. Jika saya menang, saya akan segera pergi dari sini. Anda sangat percaya diri. Bagaimana? Permintaan itu dibuat oleh Anda. Apakah mungkin? Jangan berani-berani. Bagus. Aku berani bertaruh denganmu. Jika kamu menang, saya akan mengirim Anda pergi secara pribadi. Tunggu. Bagaimana? Penyesalan? Tidak, tidak, tidak. Putaran kami. Bagaimana kalau tidak menggunakan chip? Tidak diperlukan chip. Dengan uang tunai, dengan cara ini Anda menang. Saya juga tidak takut selingkuh. Lihat uang tunai. Saya merasa nyaman. Jadi bagaimana jika saya punya uang tunai ante untuk 2 orang? Tambahkan hingga ratusan juta. Berapa banyak yang bisa Anda ambil? Mengambil uang tunai. Ingin dolar as? Jika tidak, saya berangkat sekarang. Siapkan dolar as. Benar-benar seperti ini. Ya. Itu 14 juta dolar. Bisakah kita mulai sekarang? Tentu saja. Memprediksi masa depan. 10, 11. Tolong. Ini, tidak. Pilih ini kali ini. Masih belum. Hanya yang terakhir yang tersisa. Saya memilih ini. Kenapa masih belum? 11, 12, 12, 10. Tidak ada apa-apa. Menemukannya. Gadis itu berencana untuk mengaku kalah. Apa yang terburu-buru? Saya kira di bawah 3 mangkuk Anda. Tidak ada bola. Bola. Di lengan kirimu. Di lengan kirimu. Saya pergi. Sungguh, bukankah ini orang tua? Tidak mampu membelinya. Aku bilang kenapa kamu terus kalah? Ternyata dia adalah seorang penipu. Perjudian. Benar saja, semuanya menipu. Hentikan aku. Jangan biarkan siapapun pergi. Cepat, dapatkan uang kami kembali. Apa yang terjadi? Sepertinya mereka. Itu tidak terjadi. Mari kita ambil 1 sen. Anda pergi mencari kotak listrik di kasino. Akan mendengarku berkata, ambil uang. Matikan saja aliran listrik ke kasino. Menciptakan kekacauan. Kami mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Jangan panik. Blokir kasino. Sirkuit perbaikan. Jangan biarkan siapapun pergi. Di mana uangnya? Di mana uangku? Kemana perginya uang itu? Temukan wanita itu untukku. Hai saudara Bing. Tidak bagus. Saudara Ai Mouse melewatkannya. Kehilangan 100 juta. Ayo cepat. Rusak. Adegan ini milik Abing. Jika dia tertangkap, kami tidak berguna. Sebuah Bing. Mungkinkah itu bawahan Yan dan sebelumnya? Lari. Di sini, mengejar. Dari mana asalku? Jika Anda tidak bisa keluar lagi, hanya masalah waktu sebelum mereka menangkapmu. Lalu aku akan selesai. Sialan, kemana perginya pria itu? Siapa? Ternyata itu adalah tikus mati. Pergi. Ayo pergi ke sana dan lihat. Kenapa kamu di sini juga? Dia familiar di sini. Tentu akan lebih nyaman jika Anda membawanya bersama Anda. Saya sudah berjanji padanya bahwa dia dan saudara perempuannya bersamanya. Orang ini akan sangat baik. Kakak, aku tahu ada pintu rahasia di sini. Gang menuju keluar. Adikku Xiaoya ada di gudang jerami terdekat. Saya harus membawanya pergi. Kalau tidak, dia akan ketahuan. Akan dipukuli sampai mati. Memprediksi masa depan.
Katakan dengan cepat. Di mana saudaramu dan yang lainnya? Aku tidak tahu. Saya benar-benar tidak tahu di mana saudaraku. Gadis kecil, jangan membicarakan hal-hal yang menunda kita. Hati-hati, benar. Ini semua salah kakakmu, diprovokasi oleh seseorang. Saudara laki-laki membayar hutang kepada saudara perempuan. Tidak bagus, adikmu dalam bahaya. Apa? Katakan dengan cepat. Di mana saudaramu dan yang lainnya? Saya tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu di mana kakakku berada. Gadis mati. Jika hal itu menunda kita dalam menemukan seseorang, berhati-hatilah. Xiaoya, jangan sentuh dia. Pergilah ke neraka. Berhenti. Itu dia. Cepat. Sang Kun. Tidak mengharapkan itu. Skill ini cukup kuat. Saudara, Anda akhirnya di sini. Xiaoya, jangan takut. Saudaraku, aku akan membawamu keluar dari sini sekarang. Ayo cepat pergi. Mereka akan segera menyusul. Pergi. Itu Sang Kun. Dan wanita ini, orang yang lembut, datanglah ke kasino inti kami, memenangkan hampir 100 juta. Ini adalah provokasi. Sisi telanjang. Jangan biarkan dia keluar dari wilayah kita. Ambil tangkapan layar kedua orang ini, terutama wanita ini. Kirim ke saya. Juga, coba lihat yang abang. Makan semuanya di dalam dan di luar. Temukan dia. Letakkan dia, dan adiknya yang sakit. Potong-potong untukku dan berikan pada anjing. Itu saudara Bing. Halo Suster Dan. Sesuatu telah terjadi. Maung Win mengirim seorang wanita jahat. Datanglah ke tempat nomor 1 kami dan buatlah keributan. Sebanyak 100 juta orang tersapu. Apakah Anda ingin mengirim seseorang? Pergi ke Maung Win. Ingin penjelasan. Vancouver. Anda punya 1 hari terakhir. 30 juta. Sudahkah Anda mendapatkannya? Diperoleh. Diperoleh. Di mana? Ini 4 juta. Itu sudah cukup. 4 juta. Disepakati menjadi 30 juta. Anda menggunakan 4 juta untuk menipu saya. Seseorang datang, tarik keluar dan berikan pada anjing liar. Saya bilang 4 juta. Itu dolar as. Selain 4 juta ini, saya masih punya 10 juta dolar as. Terlalu banyak uang, tidak bisa mengembalikannya. Jadi saya bersembunyi di suatu tempat. Puluhan juta dolar. Apakah yang dia katakan itu benar? Ya. Dia di kasino, memenangkan 100 juta koin Huaxia, diselesaikan dalam dolar as. Namun, kalau begitu, bagaimana dia melakukannya? Ambil begitu banyak uang tunai. Bagus. Izinkan saya mengatakan bahwa saya tidak melihat orang yang salah. Saudara Nawen, kondisi yang Anda janjikan kepada saya sebelumnya. Tidak masalah. Sekiha. Anda telah membuktikan kekuatan Anda. Lalu mulai hari ini, pusat judi batu nomor 2 di distrik utara. Itu milikmu. Keuntungan. Kalian bertiga. Saya berumur 7 tahun. Bagaimana dengan tenaga kerja di lapangan? Terserah Anda untuk memilih dan mengelola. Saya hanya ingin hasilnya. Ya. Kalian berdua, ikuti saja saya dan lakukan sesuatu mulai sekarang. Kali ini saya akhirnya tidak membutuhkannya untuk saat ini. Khawatir tentang keselamatan saya sendiri. Selanjutnya, andalkan saja batu judi. Hasilkan ribuan uang bersih. Temukan cara untuk mendapatkan uang itu kembali ke rumah. Penyakit nenek bisa disembuhkan. Uang ini, dari mana Anda memperolehnya? Maung menang. Keluar dari sini. Saudara Wen sedang tidak enak badan. Yang membawa Abi bersamanya. Ada puluhan orang lagi mengepung kami semua di luar. Mengatakan bahwa kita harus membayar seseorang untuk membayar. Uang ini. Saya mendapatkannya dengan pergi ke tempat Yandan. Selesai. Orang ini tidak dapat diprediksi. Meskipun saya memberinya 30 juta. Tapi Yandan jelas merupakan masalah besar. Dia tidak mau menyerahkanku. Atau bunuh saja aku. Vancouver. Uang ini. Itu memang didapat dari bisnis Yandan. Tapi Anda tidak bisa menyalahkannya. Bagaimanapun juga, dia juga ingin melampiaskan amarahmu padamu. Untukku. Ya, Yandan sebelumnya bawa orang ke sana perjudian batu nomor 3 kami untuk menimbulkan masalah. Tempat kami menghabiskan banyak uang. Saat ini tidak ada area penambangan baru. Dia melakukan ini. Bukankah itu hanya tamparan di wajahmu? Apakah menurut Anda begitu? Aneh. Bukankah seharusnya dia sangat menginginkan sesuatu terjadi padaku? Kenapa sekarang? Sebaliknya, dia terus berbicara mewakili saya. Ya,
Saudara Wen, ada pepatah lama di negara kita, tidak membalas kebaikan bukanlah seorang pria sejati. Suamilah yang harus membayar keluhannya. Kamu baik padaku, meskipun saya bukan seorang pria sejati. Namun saya juga tahu bahwa suatu kebaikan harus dibayar kembali. Dia menampar wajahmu seperti ini. Bagaimana saya bisa menanggungnya? Katakan lagi, apakah mereka hanya diperbolehkan menimbulkan masalah? Kami tidak akan diizinkan menemukan tempat untuk pulih. Bagus. Kata yang bagus. Mungkinkah dia, Yandan, hanya diperbolehkan duduk di bangku kelas 1 SMP? Saya tidak diperbolehkan melakukan 15 lagi. Yakinlah, saya lembut. Ini bukan tentang membakar jembatan yang melintasi sungai. Orang yang membunuh keledai itu, hari ini, mereka tidak bisa menyentuhmu, kataku. Pergi. Ikutlah denganku untuk keluar dan melihat-lihat. Maung menang. Kata-kata pengertian. Serahkan orang dan uangnya. Yandan. Saya tidak begitu mengerti apa yang Anda katakan. Rakyat adalah yang kehilangan uang karena tidak punya kemampuan. Apa yang kamu inginkan dariku? Kentut. Hanya mereka berdua. Kasino. Persetan di kasino. Memenangkan hampir 100 juta. Pengawasan menangkapnya dengan jelas. Serahkan orang itu kepadaku hari ini. Saya harus membayar 2 kali lipat uangnya kembali. Mendengar. Semua bukti ada di sana. Maung menang. Kamu tidak akan melakukannya demi satu hal. Wanita yang lari, entah dari mana. Apakah kamu berencana putus denganku? Anda bisa makan apapun yang Anda mau. Jangan bicara omong kosong. Karena saya habis uang. Di mana buktinya? Hanya karena mulutmu yang kosong dan gigimu yang putih. Jelas sekali bahwa orang-orang di bawah komando Anda tidak pandai belajar. Siapa yang bisa menyalahkanku jika aku mengungkapkan rahasiaku? Aku juga bilang kalian berada di tempat yang buruk. Menghususkan diri dalam menipu pelanggan. Kamu kentut. Kakak dan saya menghormati Anda sebagai senior saya. Tapi aturan kasino, jangan biarkan uang yang Anda menangkan hilang. Jika ini menyebar, siapa yang berani pergi ke tempat Anda bermain di masa depan? Kakak Kun dan aku memainkan beberapa permainan hari ini. Saya memenangkan sejumlah uang, tapi sama sekali tidak ada aturan yang buruk. Anda berteriak dan membunuh seperti ini. Bukankah itu terlalu elegan? Gigi tajam dan mulut tajam. Jika Anda tidak memenangkan saya 100 juta, itu keuntungan yang cukup bagi saya untuk beberapa bulan. Saya bisa menyusul di sini. Maung menang. Apakah Anda hanya memanjakan bawahan Anda seperti ini? Yandan. Biarkan saya bersikap adil. Sebenarnya, apa yang dia katakan masuk akal. Jadilah itu. Terakhir kali kamu datang ke tempatku, saya kehilangan 3 juta. Kali ini, saya juga akan memberi Anda kompensasi 3 juta untuk masalah ini. Anggap saja ini tidak pernah terjadi. Bagaimana menurut Anda? Kentut. Bisakah ini sama? Mereka menyebabkan saya kehilangan ratusan juta. Bahkan reputasi kasino pun telah hancur. Siapa yang berani datang dan bermain di masa depan? Siapa yang menanggung kerugian ini? Bayar saja saya 3 juta. Apakah Anda mengusir pengemis? Yandan. Anda bisa memakan makanan ini secara acak. Anda benar-benar tidak dapat berbicara omong kosong. Anda tidak bisa menyelesaikan masalah seperti ini. Mereka mendapatkan 100 juta ini. Dia menang dengan kemampuannya sendiri. Saya bisa memberi Anda 3 juta. Aku sudah memberimu banyak wajah. Jangan terlalu tidak tahu malu. Maung menang. Kamu benar-benar mengira aku takut padamu. Mereka tidak akan bertengkar, kan? Saya akan berlari menuju jam 7 sebentar lagi. Kenapa kamu mau membantuku? Waktunya telah tiba. Tentu saja aku akan memberitahumu. Yandan, jangan berpikir. Aku benar-benar tidak berani menyentuhmu. Jangan lupa, ini di wilayahku. Jika aku benar-benar mati, kamu tidak bisa lari. Semua berkumpul di sini. Apakah mereka akan menghancurkan taman saya? UPS. Sang Buddha. Kalian semua ada di sini. Anda ingin menghancurkan taman saya? Sang Buddha. Dia. Buddha adalah bos sebenarnya di bidang ini. Untuk seorang wanita, untuk sejumlah uang, kamu di sini. Kalahkan, bunuh, bertarung di bawah hidungku. Ini adalah ketika aku mati. Sang Buddha. Orang-orang berpenampilan lembut itulah yang pertama kali melanggar peraturan. Bawa orang ke kasino inti saya. Membuat masalah ketika Anda sudah tua. Lari dengan uang dalam jumlah besar. Sang Buddha. Yandan tidak mampu melakukan ini. Masih ingin memperburuk keadaan. Memuntahkan darah. UPS. Uang adalah hal yang baik untuk sejumlah uang buat keributan dapat dimengerti. Tapi, kalian membuatku gelisah. Bukankah itu hanya sedikit? Tidak pantas. Kamu yang baru. Panggilan, Wang Jiajia. Itu adalah Sang Buddha. Kenapa dia tahu namaku? Terdengar, Anda pandai melihat batu dan sangat beruntung. Keterampilan perjudian Anda sangat kuat juga. Kembali ke Buddha. Saya hanya memainkan beberapa permainan sesuai aturan. Memenangkan sejumlah uang. Saya tidak menyangka hal itu akan menimbulkan gangguan sebesar itu. Aku menyebabkan masalah pada kalian para bos. Terdengar. Anda 10 hari ini menghasilkan 100 juta kota Huaxia. Ya.
Itu keterampilan yang cukup bagus. Mau menang. Untuk sejumlah uang. Untuk wanita. Itu tidak layak untuk diributkan. Oh benar. Area penambangan yang baru ditambang. Hak penambangan. Sepertinya belum diputuskan. Sang Buddha, ladang di bawah tanganku. Sudah lama tidak ada sumber mineral baru. Jika ini terus berlanjut, saudara-saudara semua akan meminum angin barat laut. Anda memberi saya area penambangan ini. Saya menetapkan bahwa itu akan segera ditambang. Sang Buddha, lebih baik serahkan area penambangan baru kepada saya. Bagaimanapun juga, saya memiliki guru. Kamu tahu. Dan sarang perjudian batuku. Keuntungan selalu lebih tinggi dari Maung Win. Jika dia tidak bisa mengaturnya, serahkan saja padaku. Kamu, oke. Aturan lama. 3 hari kemudian, Anda masing-masing membawa orang ke tambang. Mari kita bandingkan. Lihat siapa yang memilih batu kasar dengan nilai tertinggi. Ini benar. Penambangan ini benar. Siapapun pemiliknya. Adapun, bagaimana dengan 100 juta Ken Huaxia ini? Saya pikir ini adalah undian berhadiah. Siapa yang menang? Siapapun pemiliknya. Bagaimana denganmu? Bawa semua orang kembali satu persatu. Jika masih ada lagi pertarungan pribadi, kalau begitu jangan salahkan aku. Balikan wajahmu dan jangan kenali siapapun lagi. Patuh. Sang Buddha. Tunggu. Sang Buddha. Bagaimana? Apalagi yang sedang terjadi? Tidak. Biarkan saja mereka diambil kembali seperti ini. Kematian tertentu. Bagaimana menurut Anda dapat menghasilkan cukup uang? Nah, dan melarikan diri. Itu semua karena bantuan mereka. Kembali ke Buddha. Aku ingin kakak dan adik abang ikuti saya untuk melakukan sesuatu. Kebetulan saudara Wen memberi saya sebuah kamar. Butuh tenaga kerja. Lewat sini. 3 hari kemudian. Kamu juga berpartisipasi. Saya ingin sekali melihatnya. Kemampuan apa yang Anda miliki? Saya. Bagus sekali. Jingran dapat membuat Buddha memperhatikan. Jangan berpuas diri. Simpan uangnya. 3 hari kemudian. Tunggu saja aku. Pergi. Ingatlah untuk mengambil semua uang yang hilang dari keuntungan. Ya. Semua uang ini akan digunakan sebagai hadiah lotre. Bukankah itu berarti kalah? Kalah nih. Saya tidak ada gunanya lagi. Biaya operasi nenek. Punya. Bekerja sia-sia lagi. Peluang. Datang. Wang Jiajia lulus ujian. Telah diikuti oleh Buddha. Apakah Anda ingin mengungkapkan identitas Anda kepada mereka? Meminta instruksi. Jangan ragu untuk mengaku. Mendapatkan kepercayaan. Bekerja sama dengan tindakan. Pastikan Anda dan target Anda aman. Diterima. Saudara Kun, mengapa Anda tiba-tiba berpikir untuk mengundang saya makan malam? Ini tidak. Apakah kamu akan pergi ke tambang besok? Sebagai seseorang yang bekerja di bawah saudara Wen, Yan dan pasti akan membuat sesuatu besok. Kami maju. Bantu saudara Wen memikirkan solusinya. Bukan apa yang dikatakan saudara Kun adalah. Wang Jiajia. Apakah kamu ingin kembali? Apa yang akan dia lakukan? Apakah mungkin Maung Winlah yang memintanya untuk menguji saya? Dia mungkin ingin aku mati. Apa maksud kakak Kun dengan mengatakan ini? Uji aku. Jangan khawatir, saya tidak akan pergi. Jangan gugup, perkenalkan kembali diri Anda. Namaku bukan Sang Kun. Identitasku yang sebenarnya. Dia adalah pemimpin tim operasi gabungan Interpol. Namaku Chen Feng. Kamu, apa yang kamu katakan? Memprediksi masa depan. Kataku, saya adalah pemimpin tim operasi gabungan Interpol. Namaku Chen Feng. Saudara Kun, Anda bercanda. Tidak lucu sama sekali. Ini adalah lambang nasional Tiongkok. Kamu sedang menyamar, ya? Kamu benar-benar polisi, benar-benar dari Tiongkok. Jaminan penggantian jika palsu. Tidak. Salah, Anda membunuh saudara D, bunuh rekan senegaranya itu. Ini semua adalah hal yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri.
Peluru-peluru itu semuanya adalah bom anestesi yang dibuat khusus. Darah juga merupakan kantong darah. Mereka telah dikirim sebelumnya. Rumah aman. Kakak D juga belum mati. Dia telah dipindahkan ke rumah persembunyian. Melakukan interogasi. Dan kamu lupa. Aku sudah bilang padamu saat itu, ingin menyelamatkan orang. Lihat juga dirimu sendiri. Apakah Anda memiliki kemampuan itu? Ingat, miliki kekuatan di sini. Kekuatan. Status. Anda memiliki hak untuk berbicara. Salah. Anda masih berpikir untuk membunuh saya. Itu karena kemampuanmu. Itu adalah godaan. Itu juga merupakan perlindungan. Melindungi. Ya. Karena kumpulanmu, kamilah yang mengambilnya terlebih dahulu dari orang lain. Dirampok. Hanya, saya kebetulan ditemukan oleh saudara D. Maaf, kakak Kun. Kumpulan barang itu dicegat oleh Dega. Temukan cara, minta dia untuk bertemu di malam hari. Beritahu, ganti ke senjata yang sudah disiapkan. Saya memiliki sekelompok orang di bawah saya. Mereka tidak tahu identitas saya. Tapi, mereka juga bersedia bekerja di bawah saya. Apa yang terjadi selanjutnya? Anda juga mengetahuinya. Aku ingin membunuhmu hanya untuk membawamu tersingkir dan diusir seperti orang lain. Hanya. Aku tidak mengharapkan keberanianmu. Jingran sangat besar. Dan mereka kebetulan saling jatuh cinta. Hanya orang yang kita butuhkan. Apa maksudmu? Sekarang kamu juga mengetahuinya. Seluruh taman ini, mereka semua berada di bawah Sang Buddha. Ada 2 jenderal lain di bawah FOY. Itu Ma Wen dan Yandan. Taman ini milik Sang Buddha, tidak hanya mencakup perjudian dan penipuan elektronik. Bahkan, ada juga penjualan beberapa organ tubuh manusia. Buddha sekarang bersiap untuk membersihkan namanya. Yandan dan mau menang. Saya dulu bekerja di industri hitam, jadi Sang Buddha sangat membutuhkan sekarang. Perkenalkan sekelompok talenta baru. Datang dan bantu dia memasuki industri perjudian batu. Bantu dia mencuci uang. Itu sebabnya, Ma Wen dan Yandan, mereka sangat menghargai batu kasarnya. Menambang tambang satu sama lain. Lagi pula, selama mereka mendapatkannya, hak penambangan baru di wilayah pertambangan. Selama mereka memanfaatkan kesempatan itu, Anda mungkin tidak bisa mengikuti Buddha dan membersihkan nama Anda. Jadi, Anda membutuhkan Master Xiang Yu memasuki visi Buddha, menjadi orang kepercayaannya. Itu benar. Hanya ini. Hanya dengan cara itulah kita dapat menguasai ajaran Buddha. Keberadaan dan informasi yang akurat. Tangkap semuanya. Bebaskan semua rekan kita. Bagaimanapun, masalah ini sangat penting. Tidak ada kesalahan. Kita harus membunuh dengan satu pukulan. Jadi, Sang Buddha meminta saya untuk pergi ke tambang bersama. Anda memperhatikan saya. Itu. Berapa banyak orang yang tertipu oleh Buddha? Sebenarnya saya tidak tahu jumlah pastinya. Tapi bawahannya dan yang tampak lembut, jumlahnya tidak kurang dari 3.000. Sangat banyak. Sisi Maung Wen. Saya telah menyelamatkan beberapa orang satu demi satu. Begitu pula dalam persaingan antara Maung Wen dan Yandan. Dia selalu berada di pihak yang lemah. Tapi saya meragukannya. Dia telah menemukanku. Tidak akan lama sebelum dia menyerangku. Jadi kita harus menyerang terlebih dahulu agar bisa unggul. Apa yang perlu saya lakukan? Apa yang perlu saya lakukan? Memasuki tambang besok. Medan tambang itu rumit. Saya akan mengambil kesempatan ini untuk menyebabkan kekacauan. Aku membutuhkanmu untuk membantuku mengendalikan Maung Wen. Bagus. Aku bisa berjanji padamu, tapi aku punya permintaan. Persyaratan apa? Kamu harus membantuku. Setelah saya mendapat 800.000 bersih, bantu saya transfer ke rekening domestik. Oke, tidak masalah. Selama itu bukan produk hitam yang tidak diketahui asalnya. Ingin mendistribusikannya ke dalam negeri. Ini seharusnya tetap mudah. Selanjutnya aku ingin memberitahumu sesuatu. Rencana khusus untuk besok. Bagus. Setelah kita memasuki tambang besok, akan mengambil kesempatan untuk menciptakan kekacauan. Tuan Li, kompetisi pertambangan besok. Terserah kamu. Anda dapat yakin. Terakhir kali saya bertaruh pada batu. Itu hanya kecerobohanku. Gadis kecil itu mengandalkan keberuntungannya dalam film tersebut. Terhadap beberapa potongan memo. Menang. Milikku kali ini. Bijih baru berlimpah. Kita pasti akan menang. Bagaimana kabarnya? Apakah orang Ade sudah ditemukan? Tidak ditemukan. Tapi saya mendapat beberapa informasi. Dege akhirnya muncul. Cheng Dong meninggalkan tambang saya. Waktu itu, hanya orang-orang berpenampilan lembut yang keluar dari sana. Memimpin. Itu Sang Kun. Orang ini berani bermain kotor denganku. Aku akan membiarkannya pergi besok. Ingin dia terlihat baik. Tidak buruk. Semuanya ada di sini. Kata Sang Buddha, dalam 3 jam, Anda masing-masing memimpin tim memasuki tambang untuk menambang batu kasar. Di tambang, tidak peduli berapa banyak blok yang kamu miliki. Keluar dari tambang, keluarkan 1 potong saja. Penilaian kalsium. Pemenangnya adalah yang memiliki harga tertinggi. Bagus. Mari kita mulai. Terserah kamu. Aturan lama, pilih yang terbaik. Kamu, ambil sepotong juga. Coba saya lihat. Ya. Yang terbaik adalah mengenal satu sama lain. Jangan berpikir bahwa Buddha memperhatikan Anda. Tapi jangan lupa, sekarang kamu masih milikku. Apa yang harus dilakukan? Anda mengetahuinya di dalam hati Anda. Saya mengerti. Apa yang harus dilakukan? Saya akan memainkannya dengan telinga nanti.
Ayo pergi ke sini. Tepat sekali, kata Guru Li. Pena di sebelah kiri lebih baik. Kita lihat saja nanti. Memprediksi masa depan. Vancouver, untuk menghemat waktu, cara tercepat untuk mengetahuinya adalah menghancurkan. Menghancurkan, itu benar. Hancurkan saja, barulah Anda tahu di mana terdapat sumber daya mineral berkualitas tinggi. Hanya dengan begitu Anda bisa mendapatkan batu kasar yang bagus. Hancurkan saja, barulah Anda tahu di mana terdapat sumber daya mineral berkualitas tinggi. Hanya dengan begitu Anda bisa mendapatkan batu kasar yang bagus. Lalu hancurkan untukku. Vancouver, warnanya hijau. Tidak buruk, penuh dengan batu gio, penuh air untuk ditanam. Mengerti. Vancouver, di balik batu ini, tampaknya cukup bagus. Menggali. Batu ini bisa. Lihatlah permukaan bahan ini. Sangat halus, kakak dan... Sepertinya ada pergerakan di sana. Anda pergi dan melihat-lihat. Harun. Terakhir kali saya berada di tambang terbengkalai di pinggiran timur, menangani masalah dega. Sudahkah Anda membersihkan ekor Anda? Kamu perlu tahu, Saudara Wen paling benci meninggalkan masalah. Jangan khawatir. Kakak Kun terkubur dalam-dalam. Bahkan jika orang-orang Yan dan menggali jauh ke dalam tanah, tidak mungkin menemukannya. Setengah jari dega. Siapa yang berani mencuri orang dan barang dari Saudara Wen? Pantas mendapatkannya. Biar ku beritahu padamu, Saudara De juga tidak beruntung. Namun, mengikuti si idiot Yan dan Saudara De sudah meninggal. Siapa? Apa? Aku hanya akan bilang adik. Mengapa ia menghilang begitu saja? Benar saja, si bajingan Maung Win itu. Kakak dan persaingan itu penting dibandingkan dengan apa? Semua saudara laki-laki saya dikuburkan. Anda terus menemukan batu kasar untuk saya di sini. Sebuah bing. Bawalah seseorang bersamaku. Semuanya, berhati-hatilah. Jangan pecahkan batuku untukku. Semuanya, tolong bekerja lebih keras. Gali batu kasar ini. Kita pasti bisa menang. Maung menang. Apakah kamu berani membunuh Ade? Yan dan, kenapa kamu gila? Ini adalah tempat di mana Buddha telah menetapkan peraturan. Tidak ada yang bisa membuat masalah. Siapa iklan? Anda masih ingin berdalih. Apakah kamu berani mengatakannya? Bukan Anda yang mengirim orang ke tambang lama. Bunuh iklan. Apa menurutmu aku benar-benar takut padamu? Jika kamu ingin menimbulkan masalah, aku akan menemanimu. Mengapa repot-repot meminjam ini? Ingin menimbulkan masalah, aku akan menemanimu. Mengapa membuat alasan-alasan ini? Oke. Lalu aku di sini hari ini. Hancurkan kamu. Balas dendam untuk iklan. Kakak Wen, ada apa denganmu? Vancouver. Vancouver. Saya menembak. Mengikuti rencana. Vancouver. Vancouver. Kehabisan nafas. Yan dan, kamu sangat berani. Beraninya Anda memanfaatkan kompetisi menembak. Kentut. Saya tidak bergerak. Saya tidak menyentuhnya. Berani berdalih. Saudara-saudara membalas dendam pada Saudara Wen. Sang Buddha, 1456, dia kembali dengan cukup cepat. Sang Buddha, tidak bagus. Mereka mulai berkelahi di tambang. Cukup sombong. Cukup sombong. Apa yang terjadi di dalam gua? Itu Yan dan menemui Saudara Wen. Terjadi konflik di dalam gua. Letakkan. Bunuh Saudara Wen. Pernahkah aku mengatakannya? Jika ada pertengkaran pribadi lagi, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan. Sang Buddha, Maung Winlah yang membunuh Ade terlebih dahulu. Aku hanya memintanya untuk beralasan. Aku tidak bermaksud membunuhnya. Hanya pistolnya meledak. Tidak ingin membunuhnya. Pistolnya meledak. Tapi dia terbaring di sini sekarang. Sang Buddha. Yan dan membawa orang masuk. Tembak jika Anda tidak setuju. Anda harus membuat keputusan untuk kami. Jika dia tidak melakukannya untuk sekelompok anak babi. Membunuh Ade. Sedangkan aku, Sang Buddha, dia diam-diam memindahkan anak babi itu ke belakangmu. Dia pantas mati.
Lalu ketika Anda sampai di sana, bagaimana cara mengirim Maung Win pergi? Yang dihantam Maung Wen adalah bom obat penenang yang kami buat khusus. Cukup untuk membuatnya tertidur sepanjang hari. Asalkan tidak terjadi kecelakaan saat menangani jenazah. Kita bisa aman. Kirimkan dia ke orang-orang kita. Saat itu, saya kira saya bisa mendapatkannya dari dia. Banyak informasi dan bukti yang digali tentang Buddha. Sangat berguna. Tinggi. Lewat sini, mampu memikul semua tanggung jawab. Direkomendasikan untuk Maung Wen. Masih ada satu lagi yang akan datang. Kematian tanpa bukti. Cukup. Sekarang, aku membunuhnya. Kamu tidak ada pendapat? Benar-benar kejam dan bengis. Apakah dia benar-benar mati sekarang? Masalah ini berakhir di sini. Kamu untuk menggantikan Maung Wen. Kompetisi berlanjut. Sekarang ambillah batumu. Keluarkan semuanya. Ya. Angkat batu itu. Sang Buddha, batuku. Sabuk Pithon jelas. Song Hua tampil sangat baik. Pastinya hijau. Lihat saja kualitas batu gioknya. Saya rasa bernilai setidaknya 50 juta. Tidak buruk. Kalau memang nilainya 50 juta, saya mendapat imbalan besar. Ini sangat keren. Seorang bawahan yang efektif meninggal. Sepertinya tidak terjadi apa-apa. Memprediksi masa depan. Bunga es. Zeng yang hijau. Penilaian 50 juta. Tanpa diduga. Benar-benar bernilai 50 juta. Biji es bunga mengambang yang berwarna hijau. Nilai memang 50 juta. Tidak buruk. Sekarang giliranmu. Sang Buddha, saya khawatir saya tidak hanya mengambil sepotong pun untuk berurusan denganmu. Itu benar. Sang Buddha, dia adalah batu. Kulit kasar. Ada sedikit bagian sabuk ulat piton bunga pinus yang hilang. Dan dengan seberkas lumut mati. Ini adalah batuan sisa yang khas. Tidak berguna atau tidak. Anda tidak akan tahu sampai Anda membukanya. Itu saja. Tuan Li. Mungkinkah orang-orang mulia cenderung melupakan sesuatu? Saya pernah berada di sarang perjudian batu sebelumnya. Kamu kalah. Tapi sepotong puing. Kamu. Saya ingin melihatnya. Apa yang bisa Anda resepkan? Jangan berpikir itu adalah keberuntungan seperti itu. Itu terjadi setiap saat. Keluar. Ternyata memang begitu. Jenis tinta es berwarna hijau. Apa? Spesies es atau mocui ini? Sebenarnya ini full color. Bagaimana? Sangat kuat. Bernilai setidaknya 80 juta. Kamu sampah. Butuh waktu lama untuk memilih. Saya baru saja memilih hal ini. Tidak buruk. Sekarang giliranmu. Menurut Anda, berapa harga batumu? Kembali ke Buddha, bagian milikku ini. Tentu saja, dia tidak sebaik Sister Kun. Perkiraan nilainya sekitar 60.000. Warnanya hijau, kaca transparan, nilai 60 juta. Masih yang terakhir. Kamu sampah. Tidak buruk. Batunya. Apakah kamu juga memilihnya? Mengatakan yang sebenarnya. Ya. Selanjutnya, kami masih harus bermain. Kita ingin Buddha berpikir bahwa kita tidak cocok. Mengapa? Bagaimanapun, hal terakhir yang ingin dilihat Buddha adalah itu rakyatnya dan Qi. Dalam hal ini, statusnya tidak ada lagi asuransi. Oh, kami tidak pernah akur. Kamu lupa. Kamu selalu ingin membunuhku. Apa yang kamu pikirkan? Saya tahu segalanya. Tidak perlu melakukan gerakan kecil di depan saya. Merupakan hal yang baik untuk termotivasi. Tapi, perhatikan kesopanan. Ya, Sang Buddha, Maung Wen kini sudah mati juga. Lalu situasi di bawah tangannya. Anda telah mengikuti Maung Wen. Tempatnya. Anda harus tahu segalanya. Jelas. Saudara Wen, pemandangan ini, saya selalu membantunya mengurusnya. Penjualan publik Yangon dalam 7 hari. Ini merupakan event Rockstone terbesar di Asia Tenggara. Kamu ikut denganku. Ya. Mulai sekarang.
Ikuti saja aku. Warisan Maung Win. Anda mengambil alih untuk saat ini. Bersiaplah dengan baik. Jangan mengecewakanku. Itu adalah Sang Buddha. Terima kasih, Buddha. Inilah yang hilang darimu. Keluhan masa lalu. Itu saja. Mulai sekarang, kalian bertiga ikuti saya dan lakukan yang terbaik. Aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Kamu ikut denganku. Wang Jia, aku tetap membawamu masuk. Mereka dulunya dianggap sebagai bawahan saya. Jangan lupakan kebaikanku. Kakak Kun bercanda. Saya sekarang hanya kenali Buddha. Wang Jia, apa yang sangat kamu banggakan? Saya benar-benar tidak menduganya. Seekor babi. Saya juga bisa naik ke tempat saya hari ini. Sang Kun, mungkin nanti kami masih bisa bekerja sama. Hanya kamu, hanya seorang wanita. Buddha menghargainya. Bisakah itu dilakukan atau ada hal lain? Penawaran umum Yangon, seorang trendsetter di industri perhiasan Asia Tenggara. Perhiasan Leon saya yang terdaftar adalah pertama kalinya berpartisipasi secara resmi atas nama perusahaan. Banyak kekuatan mapan menunggu untuk melihat leluconnya. Sang Buddha, aku hanya melihat batu. Itu yang saya suka. Anda tahu cara melihat batu. Di pasar umum, ditandai dengan jelas. Tanda tersembunyi. 2 pertaruhan batu. Anda ingin mewakili Leon Jewelry. Tunjukkan reputasi kami di luar sana. Tapi Sang Buddha, aku takut jika aku tidak melakukannya dengan baik, aku akan menyakitimu. Tapi jika kamu melakukannya dengan baik, saya akan mendapat imbalan yang besar. Setelah penawaran umum berakhir, saya akan berada di taman, memberimu toko, menjalankan bisnis Anda sendiri. Semua hasil adalah milik Anda. Toko sendiri dioperasikan secara legal. Itu wajar. Tidak peduli apa, kamu milikku sekarang. Harus tahu, saya memiliki terlalu banyak anak berkulit hitam. Saya ingin mengubahnya. Tambang, toko perhiasan. Jika semua hal ini terjadi, Anda adalah kontributor terbesar. Andai saja aku bisa mendapatkan sebuah keluarga. Toko yang dioperasikan secara teratur. Biaya operasi nenek sudah diselesaikan. Masalah sulitnya mendapatkan uang kembali ke rumah. Itu sudah tidak ada lagi. Apa yang perlu aku lakukan? Sangat sederhana. Menang. Dan untuk menang dengan indah. Biarkan mereka yang memandang rendah kita. Semua. Tutup mulut. Buddha, jangan khawatir. Saya akan mencoba yang terbaik. Oke. Ya. Ajak wanita ini untuk berganti pakaian. Penawaran umum Yangon, Beijing mewakili. Wajah perhiasan Leon. Terima kasih, Buddha. Lihat, bukankah itu perhiasan Buddha dari Leon? Saya mendengar tentang bisnis mereka. Semuanya tidak layak untuk dipublikasikan. Leon Jewelry baru saja dimulai. Tentu saja, saya datang ke sini untuk melihat dunia. Wanita di sebelahku. Apakah Anda kepala peramal Leon Jewelry? Terlihat cukup muda. Hanya sensasional. Bertaruh pada batu bergantung pada pengalaman puluhan tahun. Bukan mencari vas yang indah. Hanya untuk pamer. Apakah kamu mendengarnya? Apakah kamu mendengarnya? Tugasmu. Hilangkan saja suara-suara ini. Ya. Ini nomor 79. Ada ular piton dengan bunga pinus. Dan sekarang harga awal sudah sampai 20 juta. Ada kemungkinan besar bahwa itu akan menjadi hijau kekaisaran. Kami di Furui Jewelry membelinya. Jelas tidak rugi. Yulau. Anda juga menyukainya. Batu ini adalah kata Hachuan. Batu ini diperkirakan akan keluar. Hijau kekaisaran es tinggi. Itu bukanlah sesuatu yang kalian mulai mainkan. Gadis berambut kuning. Ini bukan kamu. Taman yang sedikit bising. Ini benar-benar penawaran umum yang kasar. Tidak ada kemampuan. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Tuan Wu, beginilah cara Anda mendisiplinkan bawahan Anda. Bukan Buddha. Sichuan benar. Bagaimanapun, Sichuan adalah jalan utara. Guru Xiang Yu termuda. Penglihatannya tidak salah. Anda sebaiknya memikirkannya dengan hati-hati. Memprediksi masa depan. Tuan Yogafi Guru, bisakah kamu memotong batu ini untukku? Rindu pada batu kasar ini. Milik proyek penawaran. Jika Anda ingin melihatnya sekarang, setidaknya 2 kali lipat harganya. Lagi pula itu adalah prediksi. Bayar saja. Sang Buddha mencobanya. Runtuh. Meskipun ada kabut di permukaan, tapi di dalamnya benar-benar berlumut dan hijau. Tidak ada gunanya. Tuan Wu, untungnya kami tidak mengambil tindakan. Saya tidak melihat lebih dekat sekarang. Sabuk pithon ini, ternyata itu adalah pithon yang sedang berjalan. Bunga pinus adalah pinus plester. Tidak heran itu runtuh. Ya, Sang Buddha, orang yang kamu cari juga tidak baik. Bagaimana kabarnya? Adil sekali. Sang Buddha, batu ini kami tidak mau. Oh, tampaknya batu yang mereka pilih tidak terlalu bagus juga. Kentut. Film gadis kecil. Tahukah Anda apa itu judi batu?
Apa yang kamu bicarakan? Jika itu adalah batu kasar ini benar-benar makanan enak di mulut Anda. Anda akan tahu jika Anda memotongnya menjadi beberapa bagian. Bukankah kamu baru saja menanyaiku? Tahukah kamu? Saya tidak peduli siapa Anda. Mungkinkah dia mengatakannya dengan baik? Saya bahkan tidak berani membelinya sendiri. Kamu, Tuan Wu. Karena seseorang ingin menampar wajahku. Kalau begitu mari kita bantu dia. Ayo buka batu ini sekarang. Batu kasar ini harus menghasilkan uang. Bagus. Buka untukku, Pak. Bagian ini, batu kasar dapat ditawar. Jika Anda ingin membukanya sekarang, perlu membayar 2 kali lipat harganya. Itu 40 juta. Apakah Anda yakin ingin membukanya? Oke. Film gadis kecil. Lihat saja. Saya benar-benar menganggap diri saya sebagai Master Xiang Yu. Tunggu saja. Ditampar wajahnya. Seberapa yakin kamu? Buddha, jangan khawatir. Batu kasar ini 100% akan runtuh. Hanya sensasional. Hal-hal yang tidak bisa diletakkan di atas meja. Film gadis kecil. Sang Buddha, orang-orangmu seharusnya melakukannya. Ada cukup banyak industri hitam, bukan? Gadis ini terlihat sangat menarik. Lebih baik biarkan dia menemani para tamu berbuat curang lewat telepon. Kamu berpura-pura menjadi apa? Profesional ini. Itu tidak benar. Meski permukaan batu kasar ini sudah tua, tapi berjudi di batu, yang penting adalah lebih baik bertaruh secara online. Jangan bertaruh. Sabuk pitonnya adalah ular piton kulit yang sedang berjalan. Song Hua. Itu kayu pinus plester di dalam. Bukan sekedar lapisan kabut. Artinya, ini dia. Urat memakan warna hijau. Bos Wu, 400.000 milikmu. Saya khawatir itu akan sia-sia. Gadis kecil ini, penglihatan saya cukup bagus. Jika dia tidak mengatakannya, mungkin saya juga harus mengatakan ini adalah bahan yang bagus. Hanya, bagaimana dia tahu? Ular piton ini mempunyai bunga pinus. Sepertinya itulah yang dia katakan. Tidak mungkin. Meski aku tidak melihatnya dengan cermat, Anda tidak akan pernah salah. Apa yang kamu tahu? Syachuan. Tapi Tuan Xiang Yu termuda. Bagaimana saya bisa salah? Benar-benar runtuh. Gadis kecil ini benar-benar lumut yang memakan tanaman hijau. Bagaimana ini mungkin? Perhiasan Furui tidak lebih dari itu. Pergi. Cari di tempat lain. Bukankah kamu bilang itu akan naik? Inilah yang Anda katakan akan bangkit. Wajah perhiasan Furui kami. Semua hilang. Tuan Wu. Jangan khawatir, saya akui bahwa saya baru saja melakukan kesalahan. Tapi aku hanya ceroboh, tidak melihat dengan cermat. Saya belum mencapai level saya yang sebenarnya. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Sebaiknya kamu begitu. Gadis kecil, bagaimana kamu tahu? Batu giok itu pasti akan runtuh. Juga akan ada lumut yang bermekaran memakan lumut hijau. Anda lupa memperkenalkan. Nama keluarga saya adalah Kuan. Di mana mereka? Mereka semua disebut Master Kuan. Anda adalah masternya. Senang bertemu denganmu, Alison. Tuan Kuan, tapi salah satu dari 3 Buddha giok di Myanmar Utara. Taishan Beidou di dunia perjudian batu. Tuan Kuan, kamu sangat kuat. Semua nama palsu tidak layak disebutkan. Bagaimana Anda mengetahuinya? Saya hanya beruntung. Sebelumnya, saya pernah melihat bahan serupa. Lebih akrab dengan situasi ini. Sepertinya saya benar-benar telah menemukan harta karun. Dapat dikenali oleh semua master. Visi Wang Jia ini. Saya khawatir ini lebih tinggi dari yang saya kira. Industri perhiasan ini stabil. Asalkan pengapurannya berhasil. Saya tidak perlu lagi mengkhawatirkannya. Bukan itu semua, Tuan. Kali ini, salah satu penyelenggara penawaran umum. Mungkinkah itu Buddha menjembatani hubungan internal Tuan Kuan? Memberinya informasi orang dalam. Semuanya. Penawaran umum Yangon secara resmi dimulai. Memprediksi masa depan. Meningkat. Kenaikan besar. Sang Buddha, kami akan menawar bagian ini. Oke. Pilih bagian ini. Sang Buddha, batu kasar ini terlihat tidak menarik. Bahkan ada yang retak. Retakan ini, celah ekor kuda. Tidak secara mendalam. Seharusnya ada hal lain yang terjadi di bawah kulit. Jika saya membacanya dengan benar, di dalam harus ada barang berkualitas tinggi. Gadis kecil ini, matanya sangat kejam. Tapi dia juga berani. Dia memiliki keberanian untuk bertaruh bahkan pada batu retak ini. Orang biasa tidak memilikinya. Jangan lihat aku sebagai penyelenggara. Ini soal memilih batu. Tidak mungkin bagi saya untuk mengungkapkan apapun. Kalian, setiap orang bergantung pada kemampuannya. Bagus, hanya bagian ini. Harga dasarnya hanya 5 jutaan. Masih ada retakan. Sang Buddha, peramalmu. Itu saja. 5 juta keping batuan sisa. Jika kalah,
Anda akan kehilangan 5 juta. Ini lebih baik daripada bos Wu kehilangan 40.000 yuan. Kamu, Tuan Wu, tidak perlu berdebat dengan sebagian orang kecil. Warisan perhiasan Furui kami. Mereka tidak akan mengerti. Mari kita ambil foto nomor 108 ini. Pasti dapat untung. Itu benar. Hanya 40 juta. Bukannya aku tidak mampu meminta maaf. Mari kita lihat. Hari ini, memenangkan tawaran. Itu pasti aku. Kamu ke batu ini. Seberapa yakin kamu, tawaran ini? Sepasang perhiasan leon. Bisakah Anda termasuk di antara nama-nama besar ini? Berdiri teguh. Sangat penting. Buddha, jangan khawatir. Mereka mengatakan yang mendapat peningkatan terbesar adalah pemenangnya. Apa yang lebih baik dari sepotong puing? Naik ke harga setinggi langit. Bagaimana dengan peningkatan yang lebih besar? Bagus. Berani. Seperti yang diharapkan dari orang yang kusuka. 10 juta. Pastikan untuk mengambilnya. Ya, tunggu. Sang Buddha, karena yang kami inginkan adalah peningkatan. Mengapa kita harus melakukannya? Naikkan harganya sendiri. Sepotong batuan sisa ini, menurut pengamatan saya, kecuali kita, sepertinya tidak ada yang peduli. Tawaran 5 juta. Cukup. Saya baru saja melihatnya di layar prediksi. Batu ini, tidak ada yang bersaing sama sekali. Ini. Sang Buddha, percayalah padaku, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Menghabiskan 1 sen lebih banyak adalah pemborosan uang. Batu kasar nomor 65 memenangkan harga penawaran 30 juta. Pemenang lelang. Perhiasan Sakura. Batu kasar nomor 79 memenangkan harga penawaran 17 juta. Pemenang lelang. Perhiasan Jinlai. Batu kasar nomor 88 memenangkan harga penawaran 5 juta. Pemenang lelang. Perhiasan Singa. Sang Buddha. Seperti yang diharapkan. Perusahaan perhiasan baru. Rabun. Xiao Jiaziki. Hanya beberapa juta. Belilah batu bekas. Dia benar-benar dimanfaatkan. Siapa bilang tidak? Saya tahu nomor 88 ini. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak pertandingan publik yang telah saya kalahkan. Tidak ada yang menginginkannya setiap saat. Saya tidak menyangka akan ada seseorang di sana hari ini. Saya rela mengeluarkan banyak uang untuk mendapatkannya. Jadi batu judi ini, Anda harus menemukan seseorang yang mampu. Lagi pula, anak muda, hanya sensasional. Anda tidak menginginkan hidup Anda. Leon Jewelry adalah milik Sang Buddha. Itu adalah orang yang kejam. Anda mengejeknya sekarang. Berhati-hatilah jika dia menemukan masalah dengan Anda. Mengirimmu ke taman. Batu kasar nomor 108 memenangkan harga penawaran 38 juta. Pemenang lelang perhiasan Furui Tuan Wugang. Sang Buddha 5 juta. Belilah sepotong memo. Kenapa aku tidak memberimu beberapa potongan menjadi bantuan? Itu bagal atau kuda? Potong saja dan Anda akan tahu. Bagus. Berikan aku batu itu. Nomor 65. Runtuh. Sebagian besar daging giok ini semua dimakan lumut. Nilainya hanya label harga 1/10. Di mana 3 juta dolar saya? Di mana 30 juta saya? Itu hanya sia-sia. Solusi batu selanjutnya adalah nomor 108. Perhatikan itu. Yang ini. Aku pasti akan memenangkanmu. Menurut Anda, apa yang akan mereka resepkan? Hijau kekaisaran. Meningkat. Kenaikan besar. Nilai ini setidaknya tidak kurang dari 100 juta. Diidentifikasi. Nomor 108 diambil. Hijau kekaisaran penuh. Penilaian 100 juta. Hadir. Tidak ada nilainya dibandingkan dengan ini. Batu kasar yang lebih tinggi. Bagus, bagus. Sang Buddha, memalukan. Kali ini, saya menang. Apa yang terburu-buru? Bagaimana? Bagaimana? Anda tidak akan berpikir Anda masih bisa membukanya. Apakah ini batu kasar yang lebih baik daripada batu hijau kekaisaran? Kenapa aku tidak bisa? Menurut Anda, hanya sepotong batumu. Warnanya juga lebih hijau dibandingkan warna hijau kekaisaran. Batu kasar yang lebih baik. Konyol sekali. Itu saja. Jangan berpikir menang sekali karena keberuntungan. Dia ahli dalam taruhan batu. Jika kali ini kamu tidak bisa berkendara lebih ramah lingkungan daripada Imperial Green, batu giok yang lebih baik, Anda leon perhiasan. Tunggu saja sampai tutup. Yakinlah. Kamu tidak bisa menang. Saya meminta potong saat saya menggambar. Kamu ke batu ini. Seberapa yakin kamu? Sang Buddha mengkhawatirkan saya. Kamu harus tahu, penawaran ini, apa yang dimaksud dengan perhiasan leon jika gagal? Konsekuensi. Kamu juga tahu, hampir lupa, dia selalu begitu, bos taman. Bukan orang tua yang baik hati. Buddha, jangan khawatir, saya 100% yakin. Inilah cara saya mendapatkan kepercayaan tertinggi, pertarungan yang sesungguhnya. Keluar. Ini musim semi dengan warna-warni ungu. Warna yang kaya, yang zeng hijau,
baik untuk ditanam dan disiram. Ini adalah meroket. Setidaknya ini nilainya 1,5 miliar. Bagaimana ini mungkin? Sebuah batu yang retak. Dia sebenarnya menawarkan 1,5 miliar. Musim semi penuh warna. Tidak mungkin. Bagaimana ini mungkin? Palsu. Itu pasti salah. Batu pecah. Bagaimana pita musim semi bisa mekar? Selamat Leon perhiasan untuk 5 juta. Nilai penawaran. Tunjuk 500 juta pita pegas. Tawaran ini menang. Keluarga kecil, bagus sekali. Saya berjanji kepada Anda. Aku tidak akan mengingkari janjiku. Kalau begitu terima kasih Sang Buddha dulu. Selamat-selamat. Visi dan keberanian anak itu. Saya sangat mengagumi Anda. Guru Kuan memenangkan hadiahnya. Saya masih perlu belajar lebih banyak dari Anda. Itu semua tergantung pada kemampuan memprediksi masa depan. Hasil untuk setiap batu kasar. Semua ada di hatiku. Teduh. Ada cerita yang teduh. Kamu curang. Itu pasti cerita yang teduh. Jika tidak, kenapa dia selalu dapat memilih batu yang buruk dan menawarkan harga yang tinggi? Tuan Kuan, Anda adalah salah satu penyelenggara. Mengobrol dengannya lagi. Ini membuat orang harus ragu. Apakah ada seseorang? Informasi evaluasi internal telah bocor sebelumnya. Anda harus memiliki bukti ketika Anda berbicara. Kamu bertanya-tanya. Kewajaran penawaran umum. Masih mempertanyakan karakter saya. Tuan Kuan, kami tidak berani mempertanyakan Anda. Tapi ini terlalu berpikiran tertutup. Dia adalah orang yang tidak dikenal. Masih berasal dari tempat seperti itu? Ada juga pita musim semi yang bermekaran. Kecuali dia memiliki mata röntgen. Kalau tidak, bagaimana Anda bisa mengetahuinya secara sekilas? Cukup pintar. Sayang sekali. Walaupun aku akui aku pernah melakukannya. Kemampuan untuk memprediksi masa depan. Apakah Anda akan mempercayainya lagi? Tuan Wu tidak mampu untuk kalah. Anda bisa mengatakannya secara langsung. Tapi, Anda memfitnah peramal saya. Hanya memfitnah Leon Jewelry-ku. Semuanya tenang. Reputasi publik penting. Ditinjau proses penawaran tidak masalah karena setiap orang memiliki keraguan. Nona Wang, untuk membuktikan tidak bersalah, saya tidak tahu apakah Anda bisa coba sekali lagi. Karena ini adalah ujian, tidak bisa membuang energiku dengan sia-sia. Biarkan saya mengambil risiko. Huajing adalah batu judi, menang atau kalah. Resikonya. Semua yang hadir juga tahu. Jika Anda tidak memiliki kemampuan, Anda tidak memiliki kemampuan. Menangkan dengan mengandalkan rahasia yang teduh. Apakah kamu tidak takut sekarang? Itukah yang biasa dilakukan Bos Wu? Permainan dimenangkan melalui penawaran umum. Semuanya teduh. Kamu kentut. Ini kotor. Jadi bukti apa yang Anda miliki untuk membuktikan sebaliknya? Beijing. Apa yang baru saja Anda lakukan adalah hal yang sebenarnya. Hilang dariku. Mungkinkah itu? Bos Wu tahu. Ada rahasia tersembunyi di balik penawaran umum. Tidak ada kesepakatan yang tercapai tahun ini. Jadi, apakah mungkin seperti yang dikatakan gadis kecil ini berhenti membuang air kotor di sini? Yang saya bicarakan sekarang adalah masalah Anda. Jangan membuat alasan di sini. Katakan itu. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu inginkan? Sangat sederhana. Saya ingin penyelenggaranya di kawasan perjudian batu tersebut. Pilih 3 batu kasar mana saja. Saya mengidentifikasinya di tempat ditunjukkan dengan baik. Batu kasar manakah yang paling berharga? Jika semuanya benar. Saya ingin perhiasan furui Anda. Semua batu kasar ditawar dalam pelelangan umum ini. Ditambah lagi perusahaan Anda 10% saham. Jika saya membaca sesuatu yang salah, penghasilan Leon Jewelry hari ini ditambah aku, biarkan Tuan Wu yang menanganinya. Bagaimana? Gadis kecil ini sangat kejam. Jingran bertaruh pada dirinya sendiri. Sangat berani. Beraninya kamu menjadi tuanku? Tampaknya setelah membuat nama Leon Jewelry, gadis kecil ini masih perlu dikalahkan dan dikalahkan. Beritahu dia. Siapa tuannya? Bagus. Saya setuju. Tuan Wu, jangan khawatir. Guru Kuan tidak mengungkapkan berita itu kepadanya. Dalam tampilan penuh, dia pasti akan kalah. Terlebih lagi, kami masih punya batu kasar bernilai 100 juta. Ingin menambang lebih dari 100 juta batu kasar. Blok pita pegas. Ini sudah tidak mudah. Saya tidak percaya dia bisa menembakkan yang kedua. Bagus. Aku bertaruh denganmu. Harap mengatur penyelenggara untuk segera memilih batu. Nona Wang, tolong. Batas waktu adalah setengah jam. Berikan penilaian Anda melalui observasi. Bagian yang mana? Nilai yang lebih tinggi. Dan berikan alasannya. Pengawasan video penuh. Memprediksi masa depan. Bukankah Anda hanya ingin tahu bagian mana yang paling berharga? Ini tidak sederhana. Nona Wang, apa yang sedang kamu lakukan? Dia menyebabkan masalah. Aku hanya akan mengatakannya. Film gadis kecil. Apa yang bisa kamu lakukan? Beberapa potong ini. Tapi semuanya adalah bahan kelas 1. Kamu. Saya tahu Anda sedang terburu-buru. Tapi jangan khawatir dulu. Kalian lihat ini dulu lalu bicarakan. Banyak antaranya ada beberapa di antaranya. Hal-hal yang tidak berharga. Aku mengurusnya untukmu. Anda tidak harus berterima kasih kepada saya dengan benar. Ini 3 warna. Tidak. Itu Hei Wuxia. Pukul terang hari.
Benar-benar runtuh. Ini nomor C. Bunga pinus hijau. Saya tidak menyangka itu hanya ilusi. Di dalam, lumut mengikuti warna hijau, warna terang saat muda. Tapi nomor ini B. Gadis. Bencana apa yang Anda tanyakan? Terima kasih, Guru Kuan. Berpura-pura menjadi hantu. Saya optimis. Hitung 8 menit. Nona Wang, apakah kamu yakin? Lalu undang Nona Wang. Mari mulai menjelaskan pemilihan batu. Ini adalah batu kasar terbaik yang pernah ada. Itu nomor B. Kulitnya kasar dan ada bintik-bintik. 9 dari 10. Itu hanya pecahan batu. Anda sebenarnya hanya menebak-nebak. Ini tidak batu yang kasar. Casing kulitnya bagus. Itu Heusha. Tapi nyalakan lampunya. Terlihat airnya pendek. Terlalu banyak serat di dalamnya. Dan ada banyak retakan gelap. Walaupun warnanya hijau, mendapatkan adas manis juga sulit. Adapun nilai nomor C. Bunga pinus hijau adalah ilusi. Lumut subkutan menjadi hijau. Sebagian besar warna hijau akan ditelan oleh lumut hitam. Adapun sisanya, warna terang saat muda. Nilai terbatas. Hanya nomor ini B. Penampilan tidak menarik, tapi kulitnya kencang. Ada ular piton yang tersembunyi di bawah bintik kulit. Tapi yang paling penting, saya menyaksikan kinerja lapisan kabut. Di sini, kulit yang sangat tipis, tersembunyi di balik kabut kuning. Di bawah kabut kuning, harus ada warna hijau yang tinggi. Dan penanamannya sudah tua dan airnya cukup. Sejauh yang saya bisa menilai, tersembunyi di dalamnya. Warnanya kuning plus hijau. Itu bahkan mungkin. Itu 3 warna. Konyol. Itu semua hanyalah dugaan. Tidak. Benar-benar runtuh. Terlalu banyak kotoran di dalamnya. Itu adalah potongan-potongan kecil. Nomor C juga runtuh. Sama seperti apa yang dikatakan Wang. Lumut mengikuti warna hijau. Beberapa tersedia. Tapi, nilainya tidak tinggi. Itu semua adalah keberuntungan. Jangan berpuas diri. Dan blok terakhir. Saya tidak percaya Anda bisa menggambar 3 potong 3 warna. Selama Anda tidak bisa membuka bagian terakhir, maka kalian semua buta. Saya harap Anda seakurat saya. Saya mengetahuinya. Berpura-pura menjadi hantu. Bersenandung. Ternyata warnanya putih plus abu-abu. Tidak perlu khawatir, Tuan. Dari sisi ini, teruslah menyeka. Benar-benar 3 warna. Ya Tuhan, Ong Lao, air secukupnya. Setelah identifikasi awal, No B batu kasar melepaskan batu giok 3 warna. Kualitasnya di atas jenis es. Perpaduan warna yang luar biasa. Dapat digunakan sebagai hiasan kelas atas atau set perhiasan kelas atas. Setelah penilaian awal, nilainya adalah 230 juta. Tidak mungkin. Ini benar-benar mustahil. Kamu gadis kecil. Bagaimana mungkin ada penglihatan yang luar biasa? Maksudmu dia tidak punya kemampuan? Apakah saya pasti akan menang? Anda mengkompensasi kerugian saya. Bisakah kamu menyalahkanku? Tidakkah kamu sendiri yang berpikir begitu? Beraninya kamu menyalahkanku. Penglihatan anak-anak tidak dapat diprediksi. Saya yakin. Setelah kejadian ini, reputasi teman kecil ini akan bergema di seluruh komunitas perjudian batu di Myanmar. Omong-omong, reputasi Leon Jewelry, saya juga mengetiknya bersama-sama. Guru Kuan memenangkan hadiahnya. Saya masih membutuhkannya. Mari belajar banyak dari Anda. Siapa lagi sekarang akan menanyaiku kekuatan perhiasan Leon? Siapa lagi akan menanyaiku visi seorang ahli fisiognomi? Menurut taruhan, 10% saham di Furui Jewelry dan pemenang lelang batu kasar dalam lelang umum ini perlu ditransfer ke Leon Jewelry atau atas nama orang yang ditunjuk. Ini filenya. Bahkan jika Anda memasuki industri perhiasan, berapa lama itu bisa bertahan? Itu bukan masalah. Tuan Wu telah mengambil kesulitannya. Bersenandung. Sang Buddha, ya, bonus ini. Jajia pantas mendapatkannya. Tanpa kepercayaanmu, Jajia bukan apa-apa. Ini memang seharusnya perhiasan Leon milikmu. Masuk akal. Letakkan bagian dan batu kasar. Semua datang dengan nama Leon Jewelry. Anda memberikan kontribusi besar kali ini. Aku juga tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Penjualan umum ini semua hasil dari Leon Jewelry. Komisi pribadi Anda adalah 10%. Hampir 10% dari 500 juta, yaitu 50 juta. Terima kasih Buddha. Kamu adalah orang yang pintar. Memiliki kemampuan adalah hal yang baik.
Tapi, kamu perlu tahu, siapa yang memberikannya padamu. Sebuah panggung untuk memamerkan keahlian Anda. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, apa yang bisa kuberikan padamu. Secara alami, itu bisa diambil kembali. Jia mengerti. Di belakang, aku punya hal yang lebih penting untuk diberikan padamu. Orang Mongol, perbatasan Tiongkok-Myanmar, campuran naga dan ular. Namun perdagangan berlangsung cepat. Aku menginginkanmu atas nama Leon Jewelry. Buka toko perhiasan asli. Sang Buddha, yayasan kami tepat di Taman Myanmar Utara. Kenapa pergi ke sini? Hanya karena yayasan kami ada di sini. Hanya diperlukan cabang baru. Bisnis taman. Lagi pula, saya tidak bisa naik ke panggung. Risikonya juga tinggi. Tapi industri perhiasan. Ini adalah industri sinar matahari dan sesuai. Anda juga dapat membantu saya menyelesaikannya. Beberapa akun lama, katakan begitu. Anda harus mengerti. Ternyata itu adalah pencucian uang. Sang Buddha, saya mengerti. Saya pasti akan mengelolanya menjadi mongla. Paling menguntungkan. Toko perhiasan paling berkualitas. Saya hanya menyukai kepintaran Anda. Yakinlah, dana, tenaga kerja, aku akan mengambilkan semuanya untukmu. Tapi ada satu hal. Anda harus ingat. Toko ini seolah-olah milik Anda. Tapi akarnya, itu pasti terjebak di sini. Setiap langkah, semua orang mendengarkan saya. Khususnya, ketika batch pertama barang khusus melewati bea cukai. Saya ingin pergi dan melihatnya sendiri. Dia ingin mengawalnya secara pribadi. Gelombang pertama pencucian uang gelap. Ini mungkin sebuah peluang. Itu adalah Sang Buddha. Saya pasti akan membuat pengaturan. Kami siap. Sang Buddha mempercayai Anda sekarang. Pencucian uang. Aku akan membiarkanmu melakukannya. Jika ada kesempatan, menggunakan telepon ini, hubungi saya. Buddha ingin mencuci uang di toko perhiasan di Mongla. Beberapa hari kemudian, dia secara pribadi akan mengawal barang batch pertama. Mungkin ini sebuah peluang. Dana hasil penawaran umum Yangon. Apakah diterima? Kami akan mengurus sisanya. Dana hasil penawaran umum Yangon milik keuntungan yang sah. Anda bisa mengatasinya sendiri. Menghubungi rekan-rekan domestik. Ini akan ditangani atas nama dividen investasi luar negeri. Memastikan keamanan. Anda dapat mentransfer uang kapan saja. Kami telah memperhatikan rumah sakit nenek. Pembedahan dapat dijadwalkan segera. Terima kasih. Nenek. Tunggu sebentar. Barang sudah sampai di gudang belakang. Anda melakukan inventarisasi. Berangkat besok pagi. Mengambil sekumpulan anak babi dalam perjalanan pulang. Mengerti. Tampaknya banyak orang akan menderita lagi. Sangat banyak. Berapa banyak orang yang akan terluka karena hal ini untuk menghasilkan banyak uang? Jika ini hilang, seharusnya lebih aman bagi mereka untuk bergerak. Abang. Kakak. Apa yang harus kita lakukan? Letakkan batu itu. Isi kotak-kotak ini. Allison, setelah hari ini, bisnis kita. Lalu dia benar-benar naik ke panggung. Semuanya sudah siap. Mencuri uang dan senjata telah diganti. Orang-orang di dalam mendengarkan apa yang terjadi. Anda dikelilingi, meletakkan senjata, menyerah perlawanan. Itu kamu. Jangan bergerak. Cepatlah. Ada yang salah. Bagus sekali. Orang-orang yang terjebak dalam daftar personel sudah diselamatkan dalam operasi simultan menuju ke titik aman. Nona Wang, tindakan selanjutnya. Saya masih membutuhkan kerjasama Anda. Selamatkan sepenuhnya Taman Buddha. Semua rekan senegaranya yang terjebak. Wajib. Terima kasih. Terima kasih. Akhirnya bisa pulang. Akhirnya bisa pulang. Terima kasih. Akhirnya bisa pulang. Perasaan pulang ke rumah sangat bagus. Terima kasih. Melayani rakyat. Jia, kemana saja kamu? Nenek, Allison. Cucu perempuanku. Padahal, Wang Jia dalam hal ini performa luar biasa dalam aksi dan formalitas perhiasan Leon. Setelah renovasi Leon Jewelry akan terus dikelola oleh Wang Jia.